Anak laki-laki ini mendapatkan kemampuan tersembunyi super langka bernama pembalikan dunia cermin. Dengan itu, dia bisa mengubah keterampilan tak bergunanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya, dia mengubah keterampilan pengendalian sulurnya, yang memiliki peluang rendah untuk melumpuhkan target, menjadi duri-duri kacau yang melemparkan duri ke musuh dengan peluang tinggi untuk menyebabkan kebingungan. Tapi sebelum dia kembali ke masa lalu, MC kita sudah menjadi seorang pejuang legendaris. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya terluka dan lelah, sang pahlawan menghadapi luka terbesarnya, pengkhianatan oleh sahabatnya, Luo Wei. Di dunia yang berubah karena kemunculan dungeon secara tiba-tiba, kekuatan misterius yang didapatkan dari tempat-tempat ini dikenal sebagai kelas. Untuk menaklukkan ruang bawah tanah, orang-orang membentuk kelompok. Luo Wei memutuskan untuk menyingkirkan temannya, yang telah melampaui peringkat SSS, karena dia percaya kekuatan seperti itu seharusnya menjadi milik keluarga kerajaan demi stabilitas kekaisaran. Dengan pemikiran ini, Luo Wei menggunakan bahan peledak untuk mencelakainya. Namun, yang mengejutkan, ketika Yun Ce meninggal, keterampilan tersembunyinya dunia cermin aktif, memindahkan jiwanya ke alam cermin di dalam sebuah danau. Beberapa dekade kemudian, sekelompok perundung menggantung seorang anak laki-laki terbalik, memukulinya dan memaksakan wajahnya ke dalam air danau. Jeritan minta tolong para korban mencapai jiwa anak laki-laki kita, yang mendengarnya dari kedalaman. Seorang anak laki-laki berkacamata mencoba untuk menengahi, tetapi pemimpin para perundung mengejeknya dan korban, mengalihkan kesalahan kepada si kutu buku dan juga mengolok-oloknya. Tiba-tiba, sebuah ruang bawah tanah muncul, menyebabkan semua orang berhamburan ketakutan. Anak laki-laki berkutu buku itu, bagaimanapun, bergegas melepaskan ikatan korban, yang masih terikat tali. Monster-monster ruang bawah tanah mulai muncul, mengancam untuk menyerang. Pada saat kritis itu, korban yang sebelumnya tenggelam terbangun dan melepaskan kekuatannya, Glacial Impact, melawan musuh, sebuah jenis kemampuan yang membantu menyembuhkan target. Tetapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyembuhkan seseorang yang HP-nya sudah penuh. Sementara itu, anak berkacamata itu frustrasi karena temannya mencoba menyembuhkan monster sungguhan. Protagonis kita memeriksa status barnya dan menemukan bahwa dia telah mengambil alih tubuh lemah Yun Ce, mewarisi kemampuan-kemampuan yang terbatas. Dia ingat menjadi seorang prajurit hebat dan meninggal setelah mengaktifkan dunia cermin, yang membawa jiwanya ke alam misterius ini. Jeritan korban tenggelam telah memicu kebangkitannya dalam wujud baru ini. Didorong oleh keinginan untuk membalas dendam, pahlawan kita bertekad untuk memanfaatkan kesempatan kedua ini. Anak culun itu menoleh ke Yun Ce untuk meminta bantuan, tetapi pahlawan kita kecewa karena dia tidak memiliki keterampilan yang berharga. Yun Ce yang dulu diremehkan semua orang karena hanya seorang pelafal mantra. Meskipun begitu, Yun Ce memutuskan untuk menaruh harapannya pada skill dunia cermin. Karena penasaran bagaimana cara kerjanya, dia mencoba mengaktifkannya, tapi sistem mengatakan dia tidak memenuhi persyaratannya. Dia mencoba skill itu pada goblin, tapi levelnya terlalu rendah. Lalu dia mencobanya pada senjata goblin itu, tapi mendapat hasil yang sama. Tiba-tiba, seorang overlord cacat level 10 muncul, dan segerombolan monster mengikuti di belakangnya. Anak laki-laki berkacamata itu merasa sangat khawatir, yakin mereka akan celaka. Sementara tokoh utama kita masih berusaha keras untuk menguasai skill dunia cermin. Akhirnya, Yun Ce mencoba mengaktifkannya pada salah satu kemampuan miliknya yang tampaknya tidak berguna. Dengan terkejut, dia berhasil membalikkan jalinan tanaman merambat menjadi duri yang kacau, menyebabkan kebingungan di antara para monster, yang mulai menyerang satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, penguasa yang cacat itu dikalahkan oleh monster lain. Akhirnya, protagonis kita menyadari bahwa bahkan keterampilannya yang paling tidak berguna pun bisa menjadi kuat ketika dibalik. Dengan semangat baru karena penemuan ini, Yun Ce menantikan untuk mengubah kemampuan lainnya juga. Yun Ce kagum dengan kekuatan sejati dari keterampilan tersembunyi peringkat SSS dunia cermin. Alih-alih hanya membalikkan sebuah keterampilan, itu sebenarnya meningkatkan kemampuan secara keseluruhan. Anak kita mengamati bahwa, dalam bentuk aslinya, kemampuannya akan memiliki tingkat keberhasilan rendah dan hanya bertahan 1 detik. Sekarang dia bersemangat untuk melihat apa yang terjadi ketika dia membalikkan kemampuan lainnya. Dia mencobanya dengan Empowered Strike, mengubahnya menjadi Trick Blade, yang sekarang memiliki peningkatan 10% dalam kekuatan serangan dan durasi. Dengan Mirror World,
Pahlawan kita menemukan dia dapat memperkuat kekuatan serangan dari skill apapun. Saat monster terus jatuh dalam kebingungan dan saling mengalahkan, dia mendapatkan limpahan poin pengalaman dan dengan cepat naik level. Setiap kenaikan level memulihkan penuh empnya, memberinya lebih banyak kesempatan untuk bereksperimen. Memanfaatkan kekacauan, dia mencoba trik blade pada monster-monster yang masih kebingungan. Protagonis kita berulang kali menggunakan Mirror World pada kemampuannya sampai empnya turun menjadi 12. Akhirnya, trik blade-nya mencapai peningkatan kekuatan serangan sebesar 120% dan berlangsung selama 44 detik. Ketika monster raksasa menyerbu Yunche, dia menghadapinya langsung dan menyerangnya dengan kemampuan yang ditingkatkan. Sementara itu, anak laki-laki kutu buku itu terdiam, menyaksikan pahlawan kita, seorang canter belaka, bertarung dengan begitu mudah melawan banyak monster. Dengan trik blade, Yunche melancarkan pukulan yang 2,3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Dungeon Lord muncul dari tanah, menjulang tinggi di level 21. Namun protagonis kita tetap berdiri teguh, menyerang Raja Dungeon dengan duri-duri yang kacau. Sayangnya, Raja itu kebal terhadap kemampuan itu dan membalas dengan cakar-cakarnya yang besar. Dalam momen keberanian, anak kutu buku itu maju untuk melindunginya. Melihat ini, Yunche teringat akan seorang teman lama dari kehidupan sebelumnya yang selalu bertindak serupa. Perisai itu, bagaimanapun, tidak bertahan lama dan si kutu buku terlempar. Seketika, tokoh kita bergegas menghampirinya untuk menyembuhkan dan mendesak si kutu buku untuk menggunakan ramuan pemulih. Menyusun strategi cepat, pahlawan kita menginstruksikan Choji untuk menunggu. Dengan hanya 8 detik tersisa pada trik blade, Yunche menebas lebih banyak monster, mendapatkan level tambahan dan memulihkan HP dan empnya. Dia mengaktifkan kembali trik blade, melanjutkan serangannya, dan naik level hingga akhirnya merasa siap menghadapi Dungeon Lord. Setelah mencapai level 12, trik blade sekarang memiliki peningkatan kekuatan serangan yang luar biasa sebesar 510%. Bergerak cepat dari berbagai sudut, Yunche melancarkan serangan tanpa henti dan akhirnya mengalahkan Dungeon Lord. Choji hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terkejut menyaksikan seorang canter di level 5 mengalahkan Dungeon Lord. Dengan kekalahan Lord, dungeon itu diselesaikan. Saat Yunche mengumpulkan barang rampasan yang jatuh, Choji masih tak percaya, bertanya bagaimana dia menjadi begitu kuat secepat ini. Sebagai tanggapan, pahlawan kita bertanya apakah dia berhubungan dengan Chow Ben. Choji terkejut Yunche tahu julukan kakek buyutnya. Yunche kaget mengetahui bahwa Choji sebenarnya cucu dari Ben. Seingatnya, Luo Wei telah melenyapkan semua orang yang terkait dengannya. Pahlawan kita mencoba menggali lebih banyak informasi, tetapi Choji, yang semakin frustrasi, menolak menjawab pertanyaan lebih lanjut karena Yunche juga tidak terbuka. Choji kemudian bertanya mengapa protagonis kita menyembunyikan kekuatannya selama ini, tetapi dengan cepat mengalihkan percakapan, menyarankan mereka kembali ke sekolah dan menyebutkan kunjungan mendatang ke aula memorial. Merasakan kecurigaan, anak itu memutuskan yang terbaik adalah menyembunyikan identitasnya untuk saat ini. Penyebutan balai peringatan membuatnya tertarik. Sepertinya ini adalah kesempatan sempurna untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah kematiannya dan kehidupan sebelumnya. Saat menaiki bus rel, Yunche mengamati bahwa transportasi sekarang berjalan dengan produk yang berasal dari dungeon. Dia kagum melihat begitu banyak barang dari dungeon digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang dulu dia yakini tidak mungkin ada di luar alam berbahaya itu. Karena penasaran, dia memanggil cincin tulang chimera dari inventarisnya dan mengingat bagaimana, di masa lalu, sisa barang dungeon akan lenyap bersama dengan dungeon itu sendiri. Jelas, banyak hal telah berubah. Di balai peringatan, Yunche berhadapan langsung dengan patung Luo Wei, yang kini dirayakan sebagai pahlawan yang mengakhiri bencana dungeon bertahun-tahun lalu. Sejarah mencatat bahwa banyak dungeon muncul sekaligus, termasuk sebuah dungeon peringkat SSS yang dahsyat yang menyebabkan penderitaan sehari-hari bagi warga sipil. Luo Wei memimpin pasukan, menaklukkan dungeon-dungeon ini, sementara teman dekatnya, Luo Che, dicap sebagai pengkhianat. Protagonis kita mendidih karena ketidakadilan ini, mengingat bahwa pasukannya lah yang bertanggung jawab untuk membersihkan dungeon peringkat SSS tersebut, namun dia tetap dicemarkan oleh sejarah. Sementara itu, guru sekolah menceritakan kesulitan Luo Wei dalam pertempuran, menambahkan bahwa dengan bantuan pahlawan terkenal Ding Kun, Luo Wei berhasil menekan pemberontakan. Namun,
Yunce tidak ingat siapapun bernama Ding Kun. Saat ini terjadi, pemimpin para perundung, Ding Su, muncul, terkejut melihat Qiao Zi dan anak kita masih hidup. Temannya dengan cepat berspekulasi bahwa seorang ahli pasti berada di dekat situ untuk membersihkan ruang bawah tanah. Para siswa berkumpul di sekitar Ding Su, ingin tahu tentang ruang bawah tanah yang baru. Ding Su, bagaimanapun, menyalahkan Qiao Zi karena menyeret mereka ke dalam masalah. Ketika Qiao Zi memprotes, Ding Su merendahkannya dengan mengarahkan perhatian ke patung Qiao En. Dijuluki Ben Ben, diinjak oleh pahlawan Ding Kun, leluhurnya sendiri. Tiba-tiba, Ding Su dengan marah membentak Qiao Zi, menuduhnya menghina leluhurnya, sementara siswa lain mulai bergosip tentang pengkhianat Qiao En. Guru sekolah turun tangan, memerintahkan Qiao Zi untuk meminta maaf dan mengingatkannya bahwa keluarga pahlawan itu pernah mengasihani keluarganya. Dia menjelaskan bahwa tidak ada yang bersedia membantu keturunan seorang pengkhianat. Saat Ding Su hendak memperkeruh suasana, protagonis kita maju dan menendang Ding Su, melindungi Qiao Zi agar tidak terluka. Semua murid mulai berbisik satu sama lain, terkejut bahwa seorang chanter level 5 biasa baru saja menjatuhkan Ding Su dan menghina keluarga pahlawan. Merasa marah, Ding Su menyebut Yunce sebagai samsak tinju dan mengumpulkan kelompoknya untuk menyerangnya bersama-sama. Akan tetapi, tokoh kita dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan pukulan yang tepat, termasuk Ding Su sendiri. Keturunan pahlawan itu terdiam setelah dikalahkan dengan begitu mudah, sementara murid-murid lain mulai bergosip lagi, sekarang yakin bahwa Ding Su pasti lemah. Murka, Ding Su mengaktifkan kemampuannya, amarah, dan memanggil palu tempa apinya. Namun, protagonis kita melihat celah dan membantingnya ke lantai dengan satu pukulan yang tepat waktu. Para siswa terdiam membisu saat penjaga balai peringatan tiba, mengingatkan semua orang bahwa perkelahian sangat dilarang. Guru itu, jelas tidak senang, menegur anak kita atas perilakunya yang kurang pantas dan mengeluarkan senjata dalam upaya untuk memulihkan ketertiban. Dengan tenang, Yunce menghancurkan senjata itu menggunakan cincin tulang chimera miliknya dan menantang guru itu untuk menyelesaikan masalah dengan adil, menyiratkan bahwa dia berat sebelah terhadap keluarga Ding Su. Menunjukkan kekuatan cincinnya, pahlawan kita memaksa guru itu untuk setuju menyelidiki kejadian itu dengan benar. Dalam hati, Yunce mencatat bahwa cincin itu hanyalah tetesan dari seorang penguasa level 21, namun cukup kuat untuk menghadapi seorang guru level 32. Akibatnya, guru membebaskan Yunce dan Choji dari aula memorial. Di dalam, guru memanggil seorang penyembuh untuk merawat Ding Su. Begitu berada di luar, protagonis kita merenungkan bahwa, setelah kejatuhannya sendiri, tidak ada satupun dari bangsanya yang selamat dan Ben Ben akhirnya disingkirkan oleh Ding Kun. Karena penasaran, dia meminta Choji untuk menceritakan kisah tentang yang disebut pahlawan, Ding Kun. Choji menjelaskan bahwa Ding Kun menemukan rencana pengkhianat Yunce dan memimpin pasukan di dekat dungeon peringkat SSS, membantu meredam pemberontakan. Pahlawan kita ingat bahwa memang ada penyergapan di dungeon yang bertujuan untuk melenyapkan bangsanya. Choji melanjutkan, mengatakan Ding Kun dipromosikan oleh raja dan menjadi tokoh terkenal, berjuang selama bertahun-tahun untuk melindungi dunia dari bencana seperti bencana besar Winterland. Namun, protagonis kita dengan jelas ingat bahwa dialah, bukan Ding Kun, yang menyelesaikan krisis Winterland. Meski begitu, dia penasaran dengan senjata Ding Kun. Choji memberitahunya tentang pedang awan mengalir, pedang yang konon digunakan oleh Ding Kun untuk mengalahkan penjahat Yunce. Pengungkapan itu membuat pemuda kita semakin marah. Bukan hanya prestasinya yang dicuri, tetapi bahkan pedangnya menjadi bagian dari legenda orang lain. Dengan tekad membara dalam dirinya, Yunce berketetapan untuk mengalahkan Ding Kun sendiri. Di luar kompleks keluarga Ding, para penjaga berpatroli. Namun, ketika mereka melihat Yunce dan Choji, mereka mengabaikan mereka dan berlalu. Choji dengan gugup menyarankan agar mereka kembali, khawatir dengan banyaknya penjaga yang bertugas. Pahlawan kita, bagaimanapun, ingat bahwa Ding Kun menghabiskan sebagian besar sumber daya dan waktunya di dalam dungeon tingkat tinggi. Di era saat ini, orang tidak bisa masuk atau keluar dungeon sesuka hati. Diperlukan izin khusus untuk masuk. Protagonis kita berasumsi bahwa keluarga Ding pasti memiliki izin tersebut. Dia penasaran tentang keamanan yang ketat itu, dan Choji menjelaskan bahwa keluarga Ding memiliki semacam ruang bawah tanah pribadi di properti mereka. Sekarang ini,
Orang-orang berkuasa bisa memperjualbelikan ruang bawah tanah tingkat rendah, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya privilege. Zhao Ji menambahkan bahwa Ding Su naik level dengan cepat dengan mengalahkan monster di ruang bawah tanah keluarga, sementara siswa biasa hanya bisa mendapatkan pengalaman dari ruang bawah tanah sekolah. Implikasinya jelas, semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin tinggi level mereka. Kebanyakan lulusan biasa meninggalkan sekolah di level 15 hingga 20, dan banyak yang kehilangan akses ke ruang bawah tanah setelah mereka lulus. Hanya mereka yang bekerja di pekerjaan terkait ruang bawah tanah yang bisa mencapai usia awal 30-an saat usia parubaya. Para penjaga keluarga Ding berada di sekitar level 30, dan mereka yang melampaui itu sering pindah ke posisi militer atau guild. Mengetahui dia akan membutuhkan izin untuk masuk ke ruang bawah tanah manapun, anak kita mempertimbangkan pilihannya. Zhao Ji sekali lagi mendesak kehati-hatian dan menyarankan untuk pergi. Tetapi protagonis kita tidak bisa berhenti memikirkan untuk menghadapi Ding Kun dan Liu Wei. Dia mengamati bahwa para penjaga tidak mungkin bisa menjaga setiap bagian rumah besar itu, dan sebagian besar tampak acuh tak acuh. Memutuskan ini adalah kesempatannya, pahlawan kita melompati tembok, memperhatikan betapa mudahnya menyelinap melewati keamanan yang begitu longgar. Zhao Ji ragu-ragu, tapi anak kita menariknya ke samping, bertanya apakah dia benar-benar ingin mengubah hidupnya. Zhao Ji mengakui dia ingin, meskipun dia percaya itu hanya mungkin jika dia bisa bergabung dengan sebuah guild. Yun Cha bersikeras lebih baik bertindak sekarang daripada terus menunggu masa depan, lalu pergi, membiarkan Zhao Ji membuat pilihannya sendiri. Setelah berhenti sejenak, Zhao Ji bangkit dan mengikuti. Melihat kesempatan, protagonis kita meraih Zhao Ji, dan bersama-sama mereka melompat ke dalam perkebunan itu. Mereka berhasil mencapai pintu masuk ke ruang bawah tanah pribadi keluarga Ding. Di dalam, mereka menemukan monster dari level 6 hingga 8. Meskipun ruang bawah tanah ini lebih sulit dari yang sebelumnya, ia berisi lebih sedikit monster. Pahlawan kita mendesak Zhao Ji untuk menghadapi salah satu monster secara langsung. Meskipun ragu, Zhao Ji mengangkat perisainya saat monster-monster itu mendekat. Awalnya dia kesulitan, tetapi berhasil mempertahankan posisinya. Anak kita menyemangatinya untuk melawan, mengingatkannya bahwa dia menjaganya. Akhirnya, Zhao Ji mengumpulkan keberanian untuk menyerang dan berhasil mengalahkan satu monster. Pahlawan kita mengamati bahwa Zhao Ji sebenarnya cukup berbakat. Masalah utamanya adalah sifat pemalunya, yang membuatnya cenderung bertahan dan mudah panik. Meski begitu, pemahaman Zhao Ji tentang penempatan posisi sangat mengesankan, memungkinkannya untuk menghindari banyak kerusakan. Setiap kali Zhao Ji merasa kewalahan, Yun Cha turun tangan untuk menghadapi monster-monster itu. Setelah pertarungan, Zhao Ji menyadari dia naik level. Protagonis kita menjelaskan bahwa poin pengalaman didistribusikan berdasarkan kontribusi. Jika Zhao Ji setidaknya tidak melemparkan monster-monster itu kembali, dia tidak akan mendapat banyak manfaat, bahkan jika Yun Cha menghabisi mereka. Zhao Ji menyebutkan bahwa dia mendistribusikan poin atributnya secara merata, tetapi teman kita menyarankan agar pembawa perisai biasanya fokus pada kelincahan. Zhao Ji menjelaskan strateginya, menyebarkan poin secara merata dengan harapan menemukan kelompok, party, di sekolah, karena pembawa perisai yang bergerak lambat sering dilewatkan, sehingga monster-monster itu direbut oleh orang lain. Pahlawan kita menjelaskan bahwa promosi kelas lanjutan setelah level 60 membutuhkan alokasi atribut tertentu. Misalnya, kelas Benteng Bastion membutuhkan 60 stamina dan 90 pertahanan, jadi pembagian acak tidak akan berhasil. Zhao Ji ragu dia akan mencapai level 60. Tetapi Yun Cha menyemangatinya untuk membidik melampaui peringkat es merenungkan kemajuannya sendiri. Protagonis kita menyadari kelas pendukungnya telah kembali berkat keterampilan dunia cermin. Tiba-tiba dia menemukan bahwa kemampuan dunia cerminnya sendiri dapat ditingkatkan levelnya, membuka kemungkinan baru untuk kemajuan. Yun Cha terus membasmi monster di seluruh dungeon. Saat dia bergerak untuk menyerang monster lain, durasi pisau triknya habis, tetapi dia masih berhasil menghabisi musuhnya. Usaha itu membuatnya kelelahan, mengingatkan anak kita bahwa tubuhnya saat ini tidak cocok untuk pertempuran yang lama. Meskipun demikian, dia naik level ke-17 dan mendapatkan poin atribut serta pengalaman untuk skill dunia cerminnya. Melihat penjaga keluarga Ding mendekat, protagonis kita dengan cepat melompat ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari deteksi. Zhao Ji menyarankan mereka untuk mundur karena hanya ada sedikit monster yang tersisa sekarang. Pahlawan kita setuju.
menyadari bahwa melacak peningkatan dan durasi pisau trik sambil menghindari penjaga terlalu sulit untuk ditangani. Dia juga mencatat bahwa tidak semua keahlian yang dibalik praktis dalam situasi pertempuran. Saat ini, dia masih membutuhkan 30% pengalaman lagi agar dunia cermin naik level, dan dia bertanya-tanya seberapa kuat keahlian itu nantinya ketika mencapai level 2. Memutuskan untuk menyingkirkan penguasa dungeon untuk mendorong kemajuannya, Yuncha bergerak lebih dalam ke dungeon, di mana kemampuan deteksi dari para penjaga menjadi lebih sering. Akhirnya mereka menemukan penguasa dungeon, terikat dan dikendalikan. Bagi Chouji, ini pertama kalinya dia melihat penguasa dungeon dalam keadaan seperti ini. Menyerangnya sekarang akan menarik terlalu banyak perhatian dengan banyaknya penjaga yang hadir. Jadi anak kita memilih untuk melenyapkan para penjaga terlebih dahulu. Dia mengenakan topeng dan dengan cepat melumpuhkan salah satu penjaga patroli, yang langsung bersedia berbicara. Penjaga itu mengungkapkan bahwa tumpukan kartu izin dapat ditemukan di ruang kerja guru tua. Dia bersikeras mengatakan yang sebenarnya, karena dia melihat guru tua dan pengawalnya pergi membawa kartu-kartu izin itu, yang hanya untuk penggunaan sementara. Tanpa bantuan, hampir mustahil bagi siapapun untuk melewati keamanan. Yuncha mendesaknya untuk mengeluarkan semua barang yang dimilikinya, memastikan dia tidak menyembunyikan apapun. Begitu di luar, penjaga itu menjelaskan bahwa keserakahan keluarga Ding membuat mereka menimbun setiap tetes berharga, hanya menyisakan barang-barang biasa. Pahlawan kita berhasil mempelajari keterampilan baru dari buku keterampilan penjaga. Mereka menuju ke tepi kediaman dalam, di mana penjaga tidak diperlukan karena semua orang di dalam, kecuali Dingsu, levelnya di atas 30. Kartu izin yang mereka butuhkan disimpan di dalam kediaman dalam, tetapi kepala keluarga, yang levelnya 42, saat ini berada di dalam. Tuan tua dan kepala ketiga, keduanya di atas level 50, sedang keluar kota untuk urusan bisnis. Penjaga itu segera pingsan, dan protagonis kita memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah sendirian untuk memancing keluar kepala keluarga. Mencapai penguasa ruang bawah tanah yang terikat, dia menyadari bahwa penguasa itu ditahan oleh rantai tingkat tinggi untuk menjaga kestabilan ruang bawah tanah. Melihat seorang penjaga sendirian mengawasi mekanisme itu, pahlawan kita melumpuhkannya dengan cepat dan mendapatkan rantai tempur level 60. Dengan Raja Dungeon sekarang bebas dan mulai bangkit, kekacauan akan segera terjadi. Sementara itu, di luar, kepala keluarga Ding mulai mengirimkan penjaga ke dalam dungeon. Yakin dengan gangguan yang telah diciptakannya, anak muda kita bersiap untuk memasuki kediaman dalam dengan lebih mudah. Di pintu masuk kompleks keluarga Ding, kepala keluarga yang kedua, Ding Hao, keluar dari mobilnya bersama Ding Su di sisinya. Dia melanjutkan ke kendaraan berikutnya dan dengan sopan membukakan pintu untuk Yunsa dan asistennya, menyambut mereka dengan cara formalnya. Tanpa peringatan, Ding Hao menendang seorang penjaga terdekat sebelum membawa tamunya ke istana dalam. Chouzi mengamati kejadian itu dari kejauhan. Yunsa segera muncul dan menjelaskan bahwa penguasa penjara bawah tanah di dalam sana level 30. Jadi tidak mudah untuk menangkapnya hidup-hidup. Menyebarkan kekacauan, katanya kepada Chouzi, perlu dilakukan untuk mengalihkan perhatian dan menyibukkan kepala keluarga. Chouzi menunjukkan bahwa penjaga yang baru saja ditendang itu sebenarnya adalah pamannya. Anak kita mengetahui bahwa di masa lalu, keluarganya sendiri benar-benar musnah, menyelamatkan mereka dari penghinaan lebih lanjut. Sebaliknya, keluarga Chou mengalami bertahun-tahun aib, dan atas perintah Ding Kun, perundungan semakin menjadi-jadi. Akhirnya, keluarga Chou praktis menjadi sangat bergantung pada keluarga Ding, terpaksa memahami suasana hati mereka dan bersikap rendah hati demi bertahan hidup. Chouzi mengatakan bahwa generasi ayahnya mencoba melawan, tetapi ayahnya kehilangan akal sehatnya, dan pamannya menjadi hampir seperti pelayan bagi keluarga Ding. Meskipun ada risiko, pahlawan kita bertekad untuk memasuki kediaman dalam. Chouzi memprotes, mengingatkannya bahwa ayah Ding Su, seorang yang sangat kuat level 42, ada di dalam. Tetapi Yunsa tetap teguh, bersikeras bahwa mereka yang takut risiko dan terlalu banyak berpikir tidak akan pernah maju. Dia memberitahu Chouzi bahwa jika dia benar-benar ingin mengubah nasibnya, dia harus bertindak. Chouzi ragu, tidak yakin apakah mereka benar-benar mampu melawan keluarga dengan kekuatan sebesar itu. Tetapi protagonis kita dengan berani menyatakan dia bersedia melawan seluruh kekaisaran jika diperlukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melompat ke istana dalam. Di dalam,
Kepala kedua menerima berita mendesak bahwa penguasa ruang bawah tanah telah mengamuk. Yunsa menawarkan untuk kembali di hari lain, tetapi Ding Hao meyakinkannya bahwa kakak laki-lakinya akan segera menyelesaikan masalah itu. Dia juga menyebutkan bahwa tuan tua dan saudara laki-lakinya yang ketiga sedang dalam perjalanan untuk menemuinya, dan kakek pahlawan mereka yang terkenal juga ingin bertemu dengannya. Di teras, anak kita bertanya-tanya apakah kakek pahlawan ini adalah pahlawan terkenal Ding Kun. Dia mengamati bahwa Yunsa memiliki nama keluarga yang sama dengannya, menebak statusnya pasti penting. Dia menyelinap ke ruang kerja, mencari kartu izin. Meskipun dia tidak menemukan satu pun, dia menemukan sebuah buku harian dan beberapa buku keterampilan berkualitas tinggi. Di antaranya, dia mendapatkan kemampuan baru, aura perlambatan, yang dapat mengurangi kecepatan musuh sebesar 20%. Di luar, Cao Zhu melihat penjaga mengelilingi kediaman dalam dan menjadi semakin cemas akan keselamatan protagonis kita. Dia mempertimbangkan untuk melarikan diri, tetapi ingatan akan penderitaan keluarganya menahannya. Dalam tindakan keberanian yang mengejutkan, Cao Zhu tiba-tiba berteriak untuk menarik perhatian penjaga, berharap dapat menciptakan pengalihan perhatian bagi pahlawan kita. Menangkap kesempatan, Yunsa melompat keluar jendela, menyadari keberanian baru Cao Zhu. Dia berteriak keras, memastikan semua orang tahu dia telah mendapatkan rantai dan buku-buku keterampilan. Kemudian, dia menggunakan dunia cermin untuk membalikkan aura perlambatannya menjadi aura percepatan. Menyadari pahlawan kita menuju ruang bawah tanah, Ding Yi dengan cepat memerintahkan para pengawalnya untuk mengejar. Dengan tekad yang kuat, Yunsa mengarahkan pandangannya pada penguasa ruang bawah tanah, berniat meningkatkan level keterampilan dunia cerminnya. Untungnya, penguasa itu sekarang berada pada titik terlemahnya setelah pertarungan sebelumnya dengan Ding Yi, memberikan protagonis kita kesempatan sempurna untuk menyerang. Yunsa mendengar keributan di luar kediaman dalam, tapi Ding Hao meyakinkannya bahwa itu hanyalah pencuri yang membuat onar. Sementara itu, di dalam ruang bawah tanah, Ding Yi dengan cepat mengarahkan para pengawalnya dan bergegas maju, memerintahkan para perampok dan pemanah untuk mengikutinya. Akan tetapi, Yunsa memanfaatkan kelincahan dan kemampuan akselerasinya, membuatnya sulit bagi para pemanah dan perampok level 30 untuk mengimbanginya. Pemuda kita segera berhadapan langsung dengan penguasa ruang bawah tanah, yang sekarang dalam kondisi lemah dan terikat oleh segel. Menyadari kesempatan itu, dia mempertahankan kecepatannya dan bermaksud untuk mengalahkan penguasa yang melemah itu dengan satu pukulan menentukan. Saat para penjaga mendekat, protagonis kita melepaskan duri-duri yang menimbulkan kekacauan, menyebabkan para penjaga saling menyerang karena kebingungan. Dia menyelinap melewati mereka dengan mudah, memperhatikan kurangnya pengalaman bertempur tim yang sesungguhnya. Pertarungan sengit pecah antara para penjaga dan pahlawan kita, berlanjut sampai Ding Yi akhirnya tiba. Mengenakan baju zirah dan memegang kapaknya, Ding Yi menyerbu protagonis kita. Dengan tenang, Yunsa memanggil rantai tingkat tinggi. Dia belum bisa mengakses statistik penuh mereka, tetapi pada level 60 mereka masih hebat. Mematahkan segel dengan rantai itu, pahlawan kita menyerang penguasa ruang bawah tanah dari berbagai sudut, dan akhirnya mengalahkannya. Dengan kemenangan ini, Yunsa mencapai level 20 dan skill dunia cerminnya naik level. Saat Ding Yi dan para pengawalnya mendekat untuk menangkapnya, pahlawan kita menghilang tanpa jejak. Tanpa diduga, dia menemukan dirinya di dalam dunia cermin setelah mengaktifkan skillnya, menyadari dia punya waktu setengah jam untuk memanfaatkan ruang unik ini. Yunsa dengan cepat menyadari bahwa segala sesuatu di dalam dunia cermin tampak terbalik. Awalnya, dia mengira para penjaga di sini hanyalah ilusi, tetapi dengan cepat menyadari itu tidak sepenuhnya benar. Ketika dia mengambil pecahan cermin, dia menemukan itu bisa dibawa kembali ke dunia nyata. Sekarang skill dunia cerminnya telah mencapai level 2. Pemuda kita menyadari dia bisa mengambil apapun yang dia dapatkan dari alam ini. Dia memeriksa jendela statnya dan melihat daftar kemampuan baru. Ini adalah bentuk kebalikan dari semua kemampuannya. Namun, dia melihat bahwa beberapa kemampuan dasar masih terkunci, jadi dia belum bisa mengaktifkannya. Merencanakan ke depan, protagonis kita memutuskan untuk memilih kombinasi kemampuan yang kuat untuk mengoptimalkan perkembangan kelasnya. Tiba-tiba, dia melihat roh-roh melayang di udara, yang kemudian berubah menjadi makhluk andit. Tanpa ragu, pahlawan kita mengalahkan salah satu andit itu, dan sistem memberitahunya bahwa dia bisa membuat kontrak dengannya. Dia menyadari bahwa setelah mengalahkan andit,
dia bisa membawanya ke dunia nyata, seperti hal pecahan cermin yang dia kumpulkan. Ini membuka kemungkinan baru baginya. Sementara itu, di dunia nyata, ruang bawah tanah itu menghilang. Ding Yi dan para pengawalnya berdiri di dekatnya, menunggu tanda-tanda Yunsa. Mereka menduga dia mungkin menggunakan keterampilan siluman pencuri, tetapi salah satu pencuri menolak ide ini. Frustrasi, Ding Yi menegur anak buahnya karena membiarkan penyusup itu lolos. Tanpa diduga, pahlawan kita muncul kembali tepat di belakang mereka saat waktu Mirror Walk habis. Ding Yi berteriak kepada para pengawalnya untuk menangkapnya, tetapi protagonis kita dengan cepat memanggil pasukan makhluk mayat hidup. Meskipun semua orang panik, salah satu penjaga menunjukkan bahwa mayat hidup itu hanya level 20. Saat Ding Yi memberi perintah untuk menangkapnya, Yunsa sudah menyelinap pergi. Begitu di luar, pemuda kita menyadari bahwa pemanggilan mayat hidupnya masih agak lemah, tetapi dia senang berhasil menjalin kontrak dengan 20 makhluk mayat hidup terkuat yang tersedia. Dia juga mengetahui bahwa dunia cermin memiliki batasan eksplorasi 200 meter, membatasi seberapa jauh dia bisa bergerak di dalamnya. Bertekad untuk memanfaatkan kemampuan baru ini sebaik-baiknya, dia memutuskan untuk menjelajahi dunia cermin dari berbagai lokasi di masa depan. Tepat saat itu, dia melihat Qiao Zi sedang dipegang oleh seorang penjaga. Bertindak cepat, Yunsa mengalahkan penjaga itu dan meraih Qiao Zi. Dengan situasi yang terkendali, pahlawan kita pulang, bersemangat untuk menghitung keuntungannya dan merencanakan langkah selanjutnya. Para penjaga keluarga Ding terus bertempur melawan makhluk mayat hidup, dan meskipun mereka mudah mengalahkan mereka, para monster terus bangkit kembali. Tak lama kemudian, Ding Ge, kepala keluarga Ding yang ketiga, tiba dan dengan mudah melenyapkan semua mayat hidup itu. Dia menjelaskan bahwa makhluk yang dipanggil ini menguras poin sihir dan akan menghilang jika dikalahkan beberapa kali lagi. Sementara itu, di dalam kediaman dalam, Ding Hao membungkuk kepada Tuan Tua meminta maaf. Dia melaporkan bahwa penyusup melarikan diri melalui jendela. Tuan Tua sangat marah, menyesalkan bahwa mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa para penyusup itu. Ding Hao mencoba mencairkan suasana dengan menyebutkan bahwa Yunsa telah setuju untuk mengunjungi ruang bawah tanah pahlawan. Guru tua itu, bagaimanapun, menginstruksikannya untuk menyingkirkan penyusup dan memeriksa secara menyeluruh apakah ada barang lain yang mungkin telah dicuri. Di tempat lain, Yunsa mencatat dengan puas bahwa dia sekarang memiliki izin dan hanya membutuhkan seseorang yang bisa membawanya ke ruang tahanan pahlawan. Kembali di rumah Ding Su, anak kita telah mencapai level 20, meskipun cincin tulang chimeranya hampir rusak. Dia berhasil mengumpulkan lebih dari 10 buku keterampilan, semuanya nyanyian pendukung, tetapi dia sudah mempelajari nyanyian lagu pertempuran, yang bisa dia balik menjadi nyanyian lagu perisai. Merencanakan ke depan, protagonis kita berniat menggunakan keterampilan ini untuk menumpuk atributnya, bertujuan untuk menyamai atau melampaui orang lain dengan level yang sama berdasarkan statistik saja. Dari barang jarahan penguasa ruang bawah tanah, dia juga mendapatkan baju zirah ksatria yang rusak. Dengan dunia cermin sekarang di level 2, makhluk andit yang bisa dia panggil secara signifikan meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, ini belum cukup bagi pahlawan kita. Dia tahu dia harus mencapai level 50 dan membuat kontrak dengan makhluk andit peringkat S jika dia ingin memiliki harapan untuk menghadapi seseorang seperti pahlawan Ding Kun. Yunsa meyakinkan Qiao Zi bahwa keluarga Ding tidak pernah melihat wajah mereka, jadi kecil risiko tertangkap. Dia kemudian bertanya apakah ada ruang bawah tanah di mana seorang individu yang kuat telah meninggal. Qiao Zi, ragu-ragu, mengakui bahwa ruang bawah tanah sekolah cocok dengan deskripsi itu, tetapi memperingatkan tidak mudah untuk menyelinap masuk. Protagonis kita meyakinkannya bahwa dia punya cara sendiri. Kemudian, di kediaman pribadi guru sekolahnya, anak kita menyuap guru itu dengan 2 buku keterampilan. Guru itu mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat banyak, tetapi dungeon, penjara bawah tanah, baru-baru ini dibuka untuk siswa yang akan lulus. Dia menjelaskan bahwa siswa dapat bergabung dengan tim jika direkomendasikan oleh seorang guru. Dengan bantuan guru, pahlawan kita mendapatkan izin dan segera menemukan dirinya di pintu masuk dungeon sekolah. Siswa lain berkumpul, bersemangat untuk membuat rencana untuk meningkatkan level. Saat Yunsa mengamati pemandangan itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengetahui bahwa dungeon yang megah itu adalah hadiah dari pahlawan untuk sekolah. Qiao Zi merasa tidak nyaman.
akhirnya mengungkapkan bahwa ini adalah tempat pahlawan dengan gagah berani mengalahkan apa yang disebut pengkhianat, Cao En. Guru sekolah memperingatkan bahwa tingkat kesulitan ruang bawah tanah ini tinggi dan menugaskan siswa lain, C, untuk menjaga kelompok tersebut. C menggerutu tetapi mengikuti instruksi, menyuruh protagonis kita dan Cao Zi untuk tetap di belakang. Meskipun ada persiapan yang sibuk, pahlawan kita tidak bisa menghilangkan perasaan bahaya yang ia dapatkan dari ruang bawah tanah level 2040 ini. Di dalam ruang bawah tanah, C segera mengenali Yun Sa dan Yun Yin. Dia menunjukkan bahwa mereka kelas rendah, lalu mengalihkan perhatiannya ke Yun Ce dan Cao Zi, mencatat bahwa mereka juga kelas rendah. Dengan bangga, C mengklaim dia merasa lebih bersemangat di sekitar perempuan dan berharap Yun Sa dan Yun Yin tetap berada di sisinya. Salah satu rekan timnya mengingatkannya bahwa kedua orang itu jauh di atas level 30, jauh di luar jangkauannya. Tanpa diduga, Yun Sa dan Yun Yin berjalan menghampiri anak kita. Dia langsung mengenali Yun Sa sebagai tamu yang dilihatnya di kediaman keluarga Ding dan bertanya-tanya mengapa dia datang. Yun Sa dengan santai memuji suaranya, menyebutkan dia melihatnya di aula peringatan, lalu mendekat dan diam-diam mengakui dia mengenalinya kemarin di kediaman keluarga Ding. Terkejut, protagonis kita heran dia bisa mengenalinya hanya dengan beberapa percakapan. Setelah mengganti perlengkapan, Yun Sa dan Yun Yin melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat tokoh utama kita menyadari bahwa Ding Su mungkin telah mengenali suara mereka kemarin juga. Ingin membalas Yun Sa dan Yun Yin karena tidak membocorkan identitasnya, anak kita dengan tenang memperingatkan mereka untuk berhati-hati, menjelaskan bahwa ruang bawah tanah ini memberinya firasat yang tidak baik. Yun Sa berterima kasih atas peringatannya, tetapi dengan percaya diri meyakinkannya bahwa dia tidak khawatir dengan levelnya saat ini. Melihat ini, kelompok Z tertegun dan dengan cepat berkumpul di sekitar Yun Ce, ingin berkenalan dengan Yun Sa. Tokoh utama kita mengabaikan rasa ingin tahu mereka dan berjalan lebih jauh ke dalam ruang bawah tanah. Z dan kelompoknya berdebat, bersikeras bahwa Yun Ce dan Cao Zi tidak boleh pergi sendirian. Mencoba menjaga harga diri, Z mengklaim dia dekat dengan Yun Sa, jadi tidak mungkin dia level rendah. Dia mengingatkan rekan timnya bahwa tujuan utama mereka adalah mengumpulkan kristal, dan menyarankan mereka mengabaikan yang level rendah, karena setiap orang memiliki suar darurat. Diam-diam, Z berharap protagonis kita akan celaka karena terlalu percaya diri. Sementara itu, Ding Su bergegas menuju pintu masuk dungeon dan menanyai guru tentang tim yang baru saja masuk. Dia ingat bagaimana para tetuanya mengabaikan kekhawatirannya ketika dia memberitahu mereka bahwa Yun Ce dan Cao Zi yang menerobos masuk ke kompleks tersebut. Ayahnya mengira Ding Su masih kesal tentang kejadian di aula memorial, sementara kepala keluarga bersikeras bahwa para murid tidak mungkin bisa lolos dari begitu banyak penjaga. Kepala keluarga ketiga menuntut bukti, dan Tuan Tua menolak mentah-mentah Ding Su. Sekarang putus asa untuk membuktikan dirinya, Ding Su memegangi seorang guru, bersikeras untuk diizinkan masuk ke ruang bawah tanah. Yun Ce sibuk mengalahkan monster ketika salah satunya tiba-tiba melancarkan serangan yang sengit. Dengan cepat bereaksi, Cao Zi memanggil serangkaian perisai di sekitar Yun Ce dan meneriakkan kata-kata penyemangat, meningkatkan kemampuannya. Berkat dukungan ini, protagonis kita berhasil mengalahkan monster itu. Akibatnya, dia naik level menjadi 21, sementara Cao Zi mencapai level 11. Keterampilan yang baru saja digunakan Cao Zi berasal dari buku keterampilan keluarga Ding, menjadikannya sekutu yang efektif bahkan melawan musuh yang lebih tangguh. Saat mereka melanjutkan perjalanan, pahlawan kita teringat akan monster langka yang dikenal sebagai binatang obsidian. Jika dia bisa mengalahkannya, dia mungkin mendapatkan keterampilan tipe pendukung, tarikan gravitasi, yang sudah terdaftar dalam keterampilan terbaliknya. Dia juga bersemangat untuk menemukan tempat di mana seorang individu kuat pernah gugur dalam pertempuran. Akhirnya, mereka tiba di ngarai pilar kristal, rumah bagi sekelompok binatang batu bercahaya kelas elit. Yun Ce mengamati bahwa monster-monster ini telah berpindah setidaknya 1 kilometer, mengidentifikasi mereka sebagai tipe pengembara. Tidak seperti monster biasa, makhluk-makhluk ini berkeliaran dengan bebas dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Tokoh utama kita mengingat bahwa di masa lalu, menghadapi monster tipe ini hampir sama dengan bunuh diri. Mereka bahkan akan muncul dari ruang bawah tanah dan membuat manusia ketakutan. Akan tetapi, mengalahkan mereka menawarkan poin pengalaman yang lebih tinggi dan barang rampasan yang lebih baik daripada musuh biasa. Binatang batu bercahaya ini tangguh,
jadi Yunce memutuskan untuk menguji kemampuan mereka terlebih dahulu. Dia dengan cepat menemukan bahwa mereka dapat menyembuhkan diri sendiri secara terus-menerus. Ketika monster-monster itu menyerang, bahkan perisai Xiaoji tidak cukup kuat menahannya. Anak kita terluka, dan kecepatannya saja tidak cukup untuk menghindar. Terpaksa mundur, dia memanggil pasukan undeatnya sebagai perlindungan dan memutuskan untuk mengandalkan peningkatan pertahanan dari kenaikan level Xiaoji baru-baru ini. Kemudian, di zona grinding level rendah, Xiaoji maju untuk menghadapi beberapa monster. Pahlawan kita mengamati bahwa kebanyakan kelas bersembunyi di belakang pembawa perisai untuk perlindungan. Setelah waktu mereka grinding di dungeon keluarga Ding, Xiaoji telah menginvestasikan poinnya dalam pertahanan, dan dikombinasikan dengan armor yang mereka jarah, sekarang memiliki kemampuan inti yang dibutuhkan untuk seorang pembawa perisai yang kompeten. Yunce melatihnya untuk mengayunkan perisainya ke arah serangan yang datang. Masih belajar, Xiaoji meninggalkan celah, dan monster menghantamnya ke dalam kristal. Protagonis kita segera melompat masuk untuk menghabisi monster itu dan menasihati Xiaoji untuk waspada terhadap serangan lanjutan. Dia menyemangati temannya, mengingatkannya untuk selalu memperhatikan rekan di belakangnya. Bekerja sama, mereka mengalahkan banyak monster, terus naik level. Yunce mencapai level 22, sementara Xiaoji naik ke level 15. Akhirnya, Xiaoji mempelajari keterampilan baru dari buku keterampilan, armor perisai, yang menambahkan lapisan luar ke perisainya. Dengan peningkatan ini, anak kita percaya mereka akhirnya memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi monster tipe pengembara. Sementara itu, sekelompok guru mengamati monster yang berkeliaran dari tempat yang lebih tinggi. Ketika seorang siswa mengirimkan sinyal bahaya, para guru berdiskusi untuk ikut campur, tetapi berhati-hati dengan keberadaan monster yang berkeliaran itu. Seorang guru menawarkan diri untuk tetap tinggal, tetapi Yunce mendekat dan menawarkan bahwa dia dan Xiaoji bisa memantau monster yang berkeliaran itu. Dia beralasan bahwa sinyal bahaya itu mungkin terkait dengan makhluk-makhluk ini, dan bahwa hanya 2 guru tidak akan cukup untuk penyelamatan. Mempercayai keyakinannya, para guru setuju dan memperingatkan mereka untuk tidak terlalu dekat dengan monster-monster itu. Namun, protagonis kita yakin monster-monster ini tidak akan bisa lolos dari dia dan Xiaoji. Yunce melawan monster tipe pengembara, dengan Xiaoji memberikan dukungan dari belakang. Melihat celah, dia dengan cepat mengalahkan monster itu. Meskipun menang, dia merasa masih jauh dari kekuatan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Bahkan dengan dunia cermin yang meningkatkan serangannya, serangan dasar kelas pendukungnya tetap rendah. Setelah mengalahkan monster lain dan mengumpulkan barang jarahan, protagonis kita naik level dan mendapatkan pedang panjang kristal, yang diharapkan bisa membantu menutupi kurangnya kekuatan serangan dasarnya. Dia sedikit kecewa karena tidak menemukan buku keterampilan untuk tarikan gravitasi, menyadari bahwa tingkat jatuhnya keterampilan langka tersebut pasti sangat rendah. Tiba-tiba, sinyal darurat abu-abu khusus dari kelompok guru menyala di langit. Di tempat lain, Lei Li, guru berambut pirang, berusaha keras melindungi murid-muridnya di ruang sempit saat monster tipe pengembara mendekat. Di sisi lain, banyak murid dan guru menyaksikan kekacauan itu dari balik perisai mereka. Penasaran dengan keributan itu, Yunce bertanya apa yang terjadi. Seorang guru menjelaskan bahwa mereka mengikuti sinyal darurat ke sebuah gua tempat beberapa orang kini terperangkap. Dia meminta bantuan Yunce, dan dia dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk memperkuat kelompok. Bersama dengan Yun Yin, dia mengalahkan monster tipe pengembara dengan mudah. Mengamati dari kejauhan, pahlawan kita mencatat keterampilan dan peralatan mengesankan yang dimiliki Yun Si dan Yun Yin. Didorong oleh rasa ingin tahu tentang situasi di dalam gua, dia menginstruksikan Choji untuk tetap bersama yang lain sementara dia menyelidiki lebih lanjut. Memasuki dunia cermin, Yunce menemukan dia sekarang dapat mengakses alam ini sesuka hati, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan setelah insiden dengan keluarga Ding. Di dalam dunia cermin, dia mengamati bahwa orang-orang memiliki bayangan sementara monster tidak, dan dia melihat mayat monster, memastikan dia satu-satunya yang secara fisik hadir di dimensi ini. Memberanikan diri masuk ke dalam gua, protagonis kita menemukan Z dan kelompoknya, membuatnya menduga mereka yang memicu tipe pengembara untuk berkumpul di daerah ini. Karena penasaran, dia terus masuk lebih dalam ke gua, mencari penyebab gangguan tersebut, hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pahlawan kita segera mengetahui mengapa Z dan yang lainnya menjelajah ke dalam gua,
yaitu keberadaan biji kristal khusus. Tidak seperti kristal biasa yang ditemukan di luar, biji ini memiliki nilai yang jauh lebih besar. Mereka digunakan untuk membuat perlengkapan canggih dan barang-barang unik, menjadikannya lebih berharga daripada emas. Ketika Yun Ce mengambil biji kristal cermin, dia menyadari bahwa selama dia dapat menemukan permukaan cermin, dia dapat kembali ke dunia nyata dari dunia cermin. Memutuskan untuk menjelajah lebih jauh, anak kita mencatat bahwa hasil panen biji ini bisa membuat seseorang menjadi miliarder. Sementara itu, di dunia nyata, Yun Ce dan Yun Yin berjuang menuju gua, mengalahkan monster-monster liar untuk membuka jalan bagi penyelamatan. Sesampainya di kelompok yang terjebak, mereka memperingatkan semua orang untuk tetap waspada, karena mereka harus terus berjuang untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka sempat berkumpul kembali, lebih banyak lagi monster liar datang dan mengepung mereka. Kembali di dunia cermin, Yun Ce menemukan inti kristal, harta langka yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, mewakili esensi terkristalisasi dari semua produk khusus di dalam dungeon. Mengetahui nilainya, protagonis kita dengan cepat mengumpulkannya. Menggunakan inti kristal akan meningkatkan stamina dan pemulihan mananya, tetapi yang paling membuatnya terkesan adalah pengurangan kerusakan cahaya dan listrik sebesar 20% yang diberikannya. Pengurangan berbasis persen yang jarang terjadi bahkan di antara perlengkapan kelas atas. Hal ini membuat pahlawan kita berhati-hati, menduga bahwa sama seperti biji kristal, mendapatkan harta karun tersembunyi seperti itu kemungkinan akan menarik monster yang jauh lebih kuat. Dia memutuskan untuk menggunakan inti kristal sebelum pergi, tetapi menemukan bahwa melakukannya akan menghabiskan 10 menit waktu berjalan di cerminnya. Sementara itu, di dunia nyata, monster besar tiba-tiba muncul. Beberapa siswa percaya itu adalah penguasa jenis pengembara, yang lain berpikir itu mungkin bos tersembunyi dari ruang bawah tanah. Penguasa pengembara muncul, bos tersembunyi langka, bahkan lebih kuat dari penguasa ruang bawah tanah dan di luar kemampuan guru manapun yang hadir. Para siswa dan guru berkerumun di balik perisai mereka, tetapi kepanikan menyebar saat makhluk liar di sekeliling melancarkan serangan tanpa henti. Yun Sa mencoba menenangkan semua orang, menyarankan mereka mungkin bisa melarikan diri melalui ngarai di depan. Dia mengaktifkan buff, dan Lei Li memimpin, mengarahkan kelompok maju sambil menggerakkan perisai mereka dan melawan monster. Sayangnya, penguasa liar itu mengeluarkan teriakan perangnya. Rally memanggil lebih banyak makhluk liar dari kedalaman penjara bawah tanah. Kemudian ia memberikan buff yang kuat, meningkatkan status para bawahannya. Monster-monster itu menjadi lebih tangguh, dan seorang guru dengan cepat tersingkir dalam kekacauan itu. Di tengah pertempuran, Yun Sa menginstruksikan para penjaga perisai dan penyembuh untuk saling mendukung. Tiba-tiba, seorang guru berjubah panik dan mencoba melarikan diri sendirian, menyelinap di antara para monster. Lei Li dengan cepat menghentikan para pencuri untuk mengikuti, memperingatkan bahwa kemampuan menyelinap mereka tidak akan bertahan cukup lama untuk melewatinya. Sayangnya, penguasa pengembara melancarkan serangan dahsyat, dan guru berjubah itu gugur. Lebih buruk lagi, ngarai di depan runtuh, membuat para siswa putus asa. Saat penguasa pengembara mempersiapkan serangan besar kedua, Yun Sa dan Yun Yin memanggil perisai pamungkas mereka. Bersama-sama, mereka berhasil menahan serangan itu, tetapi perisai-perisai itu tidak bergerak. Mereka tidak bisa dipindahkan atau dilengkapi ulang, jadi mereka hanya mengulur waktu yang berharga. Si menyuarakan kebingungannya, bertanya-tanya mengapa seorang penguasa yang berkelana muncul di ruang bawah tanah sekolah, sementara siswa lain menyalahkan dirinya sendiri karena memicu bencana itu. Sementara itu, Lei Li merasa lega melihat bahwa para siswa yang secara sukarela mengamati tipe pengembara dianggap aman, sampai dia tiba-tiba melihat Qiao Ji di antara kelompok itu, membuatnya terkejut. Saat perisai mulai pecah, Lei Li hampir terkena monster yang menyerang. Qiao Ji maju, memanggil perisainya tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya, dan terus melindungi Lei Li dari serangan lain yang datang. Akhirnya, semua perisai, termasuk baju zirah Qiao Ji, hancur berkeping-keping, dan para monster mendekat untuk menyerang. Saat keadaan semakin memburuk, Yun Ce tiba dan dengan cepat mengalahkan para monster yang menyerang. Dia memuji keberanian Qiao Ji dan dengan tenang meyakinkan semua orang bahwa dia akan mengatasi semuanya dari sini. Saat berada di dunia cermin, Yun Ce menyadari bahwa inti kristal asli masih ada di dunia nyata, yang berarti dia bisa menggandakan keuntungannya dengan mengumpulkan kedua versi. Namun,
Mengambil satu kristal akan menghabiskan 10 menit waktu berjalan di cermin. Mengutamakan yang terpenting, dia mengambil inti yang paling berharga dan menggunakannya untuk meningkatkan statistiknya. Tiba-tiba, perasaan bahaya menyelimutinya. Memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih jauh, dia dengan cepat kembali dan menemukan dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dunia cermin selama waktu berjalan di cerminnya belum habis. Keluar dari gua dan kembali memasuki dunia nyata, Yunche disambut dengan pemandangan gerombolan besar tipe pengembara dan Wandering Lord yang mengesankan. Tanpa ragu, protagonis kita bergegas untuk mencapai Qiaoji dan siswa lainnya. Dia dengan cekatan menghindari monster dengan menyelinap masuk dan keluar dari dunia cermin. Saat ini, pahlawan kita berada di level 24, dengan total sihir 140 dan tingkat pemulihan 2.6 per detik. Kekuatan serangannya juga meningkat. Meskipun begitu, penguasa pengembara tetap menjadi ancaman yang berat. Setelah mencapai para siswa melalui dunia cermin, Yunche muncul kembali di hadapan mereka dan segera mulai membersihkan monster. Setelah memuji Qiaoji, dia terus bergerak cepat antara dua dunia, menyerang musuh setiap kali masuk dan keluar. Untuk menghadapi gelombang tanpa henti dari tipe pengembara, dia meminta dukungan dari Yunsa dan Qiaoji, yang segera mengabulkannya. Tampaknya tidak ada habisnya monster, tetapi berkat inti kristal, pahlawan kita merasa yakin dia bisa bertahan. Namun, ketika dia melepaskan duri-duri kekacauan, dia menemukan bahwa monster-monster itu kebal. Di sekeliling, guru dan murid menyaksikan dengan tak percaya saat Yunche memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Setiap monster yang dia kalahkan memberinya lebih banyak pengalaman, dan dia dengan cepat naik level lagi, menyadari betapa pesatnya dia bisa berkembang dalam pertarungan ini. Yunsa, tertegun oleh kekuatannya, tidak percaya bahwa ini adalah orang yang sama yang pernah dia anggap sebagai pencuri biasa. Dengan cekatan beralih antara dunia cermin dan dunia nyata, protagonis kita melenyapkan monster demi monster, meningkatkan levelnya hingga 28. Leili mencoba meyakinkan yang lain dengan mengatakan Yunche hanyalah seorang siswa, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikan bakatnya. Sayangnya, penguasa pengembara itu melancarkan serangan dahsyat lainnya. Pahlawan kita nyaris menghindar, menyadari bahwa serangan langsung akan berakibat fatal. Gerakan penguasa itu mengancam dua lapisan pelindung terakhir. Jika ia semakin mendekat, bahkan lapisan-lapisan itu pun akan hancur. Merasakan urgensi tersebut, Leili mendesak semua orang untuk menerobos selagi jumlah monster masih sedikit. Namun para siswa dan guru ragu, khawatir bahwa memindahkan perisai hanya akan membuat mereka lebih rentan terhadap bahaya. Maju selangkah, Yunche menawarkan solusi. Dia akan menarik perhatian penguasa pengembara itu, memberi semua orang kesempatan untuk melarikan diri. Leili menyuarakan kekhawatirannya, tetapi anak kita tahu bahwa membiarkan penguasa pengembara berkeliaran tanpa terkendali hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar, karena ia akan mengumpulkan lebih banyak monster dan akhirnya mencapai dunia luar. Dengan tekad, Yunche membulatkan tekad. Dia akan melenyapkan penguasa pengembara itu. Dengan Yunche menarik perhatian penguasa pengembara, para guru dan siswa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Rencana Leili adalah agar semua orang bisa pergi dengan cepat, berharap anak kita juga bisa menyelinap keluar. Sementara itu, Qiaozi merasa tak berdaya, khawatir tentang nasib pahlawan kita. Saat pertempuran berkecamuk, Yunche naik level dengan menyerang penguasa pengembara dari berbagai sudut. Ketika penguasa itu membalas dengan serangan yang kuat, protagonis kita menghindar ke dunia cermin, lalu muncul untuk memberikan pukulan lain. Namun, ia segera menyadari bahwa bangsawan pengembara itu langsung sembuh setelah setiap serangan. Menyadari ia membutuhkan strategi baru, ia memutuskan untuk menargetkan kristal yang tertanam di kepala bangsawan itu. Buff yang ia terima sebelumnya mulai menghilang, dan ia tahu empnya tidak akan bisa mempertahankan Trick Blade lebih lama lagi. Bertekad untuk pulih dengan cepat, ia memaksakan diri untuk naik level secepat mungkin. Sayangnya, bangsawan pengembara itu mulai mengantisipasi gerakannya, melacaknya bahkan saat ia berpindah masuk dan keluar dari dunia cermin. Selama serangan besar dan terus-menerus, tokoh kita terkena serangan berat dan terluka. Ia menyadari bahwa mengandalkan dunia cermin berisiko, karena waktunya di sana semakin menipis, dan memanggil makhluk andit juga bukan pilihan karena mereka juga menguras empnya. Tiba-tiba, sebuah perisai besar muncul, dipanggil oleh Yunsa. Protagonis kita terkejut melihat Qiaozi dan Yunyin bergegas membantunya.
Sementara mereka mendesaknya untuk mundur, Yunche bertekad untuk menyelesaikan pertempuran dengan dukungan mereka. Dengan bantuan mereka, dia melawan lebih banyak monster dan mencapai level 30. Akhirnya, dia mendapatkan buku keterampilan yang didambakan untuk tarikan gravitasi. Memakai armornya, pahlawan kita membalikkan tarikan gravitasi menjadi uluran gravitasi, memberinya kemampuan untuk menarik dirinya ke arah penguasa yang berkeliaran dalam sekejap. Dengan kekuatan serangan pedang tipuannya yang diperkuat, dia menggunakan uluran gravitasi untuk memperpendek jarak dan menargetkan kristal kepala sang penguasa. Pengembara itu melancarkan serangan area yang dahsyat lainnya, tetapi Yunche bersiap untuk dampaknya dan berhasil menghancurkan kristal tersebut. Dengan hancurnya kristal itu, pengembara itu akhirnya dikalahkan. Tokoh kita memperoleh 5.000 EXP dan meraih gelar pembantai pengembara. Sebagai hadiah, dia juga menerima 2 buku skill, Golden Light Barrier dan Angel's Blessing. Penampilan protagonis kita membuat semua orang tercengang saat dia mencapai level 33. Sebelum Yunche sempat menjelaskan barang yang jatuh, tubuh besar pengembara itu mulai runtuh, menciptakan kekacauan di sekelilingnya. Di tengah kekacauan ini, tokoh kita melihat sebuah gunung berongga di dekatnya. Memberanikan diri masuk ke dalam, dia menemukan sisa-sisa manusia dan spesies pengembara dan dengan cepat menyadari bahwa tempat ini pernah melahirkan seorang penguasa pengembara yang lebih kuat. Tanpa diduga, dia menemukan jenazah Cao En, yang dikenal sebagai Ben Ben. Yunche mendekat, berkomentar bahwa pemandangan itu sangat berbeda dengan patung kepahlawanan di Memorial Hall. Dia mencatat bahwa apa yang mereka lihat di sini adalah akibat dari pertempuran tanpa henti dengan monster dan orang-orang. Cao Ce tiba, dengan tenang menegaskan bahwa kakek buyutnya bukanlah orang jahat. Dia berbagi bahwa dia menghabiskan bertahun-tahun meneliti kehidupan Cao En, meskipun sebagian besar yang dia temukan tidak jelas. Meskipun demikian, dia menemukan bahwa kakek buyutnya sering memasuki ruang bawah tanah yang tingkat kesulitannya melebihi kemampuannya, termasuk yang ini, tempat yang dikenal sebagai sarang para penguasa yang berkeliaran. Cao Ce menjelaskan bahwa, dulu, para pejabat kekurangan kekuatan militer untuk menangani ancaman seperti itu, jadi mereka bergantung pada individu-individu kuat untuk membersihkan ruang bawah tanah secara teratur. Kakek buyutnya adalah salah satu dari sedikit elit itu. Meskipun keluarganya berpikir dia hanya mencari pelipur lara, Cao Ce tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Mendengar ini, pahlawan kita menepuknya dengan meyakinkan, menunjukkan bahwa dia percaya padanya. Yunche mengingat bahwa Ben Ben jauh dari kata jahat. Dia selalu bertekad untuk menjadi lebih kuat, tidak takut meminta bantuan atau bahkan berdebat dengan gurunya. Pada akhirnya, Ben Ben menemui ajalnya saat melawan gerombolan monster yang sangat banyak. Dipenuhi dengan tekad, protagonis kita diam-diam bersumpah untuk membalas dendam pada keluarga Ding demi Ben Ben. Sementara itu, di kediaman keluarga Ding, Ding Su melaporkan bahwa para murid kembali dari ruang bawah tanah, memuji Yunche karena mengalahkan bos level 40 yang tersembunyi. Kepala keluarga Ding ketiga segera bangkit, memerintahkan para pengawalnya untuk berkumpul, dan memerintahkan mereka untuk membawa anggota keluarga Cao. Yunche menyerahkan buku keterampilan pelindung cahaya emas kepada Cao Ji, menjelaskan bahwa dia tidak bisa mempelajari keterampilan yang dirancang untuk pengguna perisai. Menurut Yunche, anak kita memang tidak kekurangan kemampuan yang hebat. Meskipun dia sendiri memiliki keterampilan yang mengesankan, dia mengakui bahwa bahkan dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Dia menunjukkan kemampuannya menghilang dan kemampuannya yang unik untuk memanggil makhluk andit, membuat protagonis kita menyadari bahwa panggilan anditnya adalah jiwa yang berubah wujud. Ini memicu pemikiran bahwa mungkin ada jiwa lain di dunia cermin selain jiwanya sendiri. Karena penasaran, Yunche memasuki dunia cermin, yang terasa segar dengan kedatangannya. Dia melihat jiwa Ben Ben dan bertanya-tanya apakah mungkin untuk berinteraksi dengannya atau bahkan memanfaatkannya. Kembali di dunia nyata, Yunche ingat dia memiliki upacara penting untuk dihadiri, jadi dia dan asistennya pergi. Di dalam dunia cermin, pahlawan kita mencoba berkomunikasi dengan Ben Ben, tetapi tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba, jiwa Ben Ben mengeluarkan raungan dan menciptakan dinding gelap di sekeliling Yunche. Adegan-adegan dari kehidupan Ben Ben terpampang di dinding, menunjukkan Ding Kun pada akhirnya mengalahkannya. Dinding itu hancur dan jiwa Ben Ben menyerang, didorong murni oleh naluri bertarung. Menyadari bahwa percakapan tidak mungkin, protagonis kita mencoba keluar dari dunia cermin, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa pergi dari area ini.
Tidak punya pilihan, dia bersiap untuk menghadapi jiwa Ben Ben secara langsung. Sementara itu, di dunia nyata, kepala ketiga keluarga Ding Ge, mendekati Qiao Zi dengan Ding Su dan beberapa penjaga bersamanya. Ding Ge menuntut untuk mengetahui keberadaan Yun Che, sementara Qiao Zi berusaha bersikap tenang, dengan gugup bertanya apakah mereka datang untuk latihan. Ding Ge mengabaikan pengalihan itu, mengungkapkan bahwa mereka tahu Qiao Zi dan anak kita menyelinap ke kediaman Ding. Ding Su menambahkan bahwa dia mengenali suara mereka, dan Ding Ge dengan nada mengancam menyebutkan dia memiliki hadiah yang disiapkan untuk Qiao Zi. Ding Ge memberi isyarat, mendorong anggota keluarga Qiao, termasuk ibu, kakek, dan beberapa kerabat dekat Qiao Zi, untuk maju. Kakek Qiao Zi segera menuntut agar dia berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Ding, tetapi Qiao Zi menolak. Bersikeras dia tidak akan membiarkan keluarganya diperlakukan semena-mena oleh keluarga Ding selama beberapa generasi. Pamannya, bagaimanapun, berlutut, menyatakan bahwa bagi keturunan orang yang dianggap berdosa besar, sudah merupakan keberuntungan untuk diizinkan mengabdi dengan cara yang rendah seperti itu. Bibi Qiao Zi memohon padanya, mengingatkannya untuk memikirkan ibunya, yang telah sangat menderita sejak suaminya menjadi gila. Tapi Qiao Zi tetap teguh, bersikeras bahwa mereka harus melihat jasad kakek buyutnya, yang berjuang untuk mencegah malapetaka dan mengorbankan dirinya setelah diserbu monster. Dia memohon agar keluarganya mempercayai bukti di depan mereka, bukti yang bertentangan dengan propaganda keluarga Ding. Qiao Zi percaya bahwa begitu kebenaran terungkap, mereka tidak perlu lagi hidup dalam kehinaan. Dia bahkan mengatakan bahwa, menurut logika keluarga Ding, keluarga kakeknya, paman iparnya, dan keluarga paman keduanya seharusnya meninggal karena dugaan kejahatan ini. Ding Ge tertawa mengejek, mengakui bahwa apa yang dikatakan Qiao Zi benar. Ding Kun memang naik ke tampuk kekuasaan dengan menyergap Qiao En, tapi dia mencibir. Itu semua tidak penting. Qiao En dicap sebagai pengkhianat kekaisaran, dan tidak ada yang peduli apakah ayah Qiao Zi menjadi gila atau jika anggota keluarga lainnya meninggal. Dia memberitahu Qiao Zi bahwa seluruh keluarga Qiao sudah mengetahui fakta ini dan memerintahkan mereka semua untuk berlutut. Dengan berat hati, ibu Qiao Zi berlutut, menangis memohon putranya untuk menyerah dan mengakui kesalahan. Dia tidak tahan lagi penderitaan setelah suaminya jatuh sakit, tetapi Qiao Zi ingat kata-katanya dari masa kecilnya, menyuruhnya untuk tidak mendengarkan apa kata orang lain. Saat Ding Su kehilangan kesabaran dan hendak menendang Qiao Zi agar menurut, Qiao Zi tiba-tiba meraih kakinya dan membantingnya ke tanah, menyatakan tekadnya untuk tidak pernah berlutut. Ketika Ding Su dengan marah memanggil palunya, Qiao Zi membalas dengan perisainya dan berteriak agar semua orang mendengar bahwa keluarga Qiao adalah keturunan pahlawan. Qiao Zi melayangkan pukulan kuat ke Ding Su, menarik perhatian Ding Ge, yang semakin penasaran. Ding Su, sementara itu, tidak percaya bagaimana mantan samsaknya tiba-tiba menjadi begitu kuat dan dengan frustrasi menyerbu Qiao Zi. Kali ini, Qiao Zi dengan mudah menangkis setiap serangan dan menjatuhkan Ding Su ke tanah dengan pukulan telak. Sementara itu, di dunia cermin, Yun Che terlibat dalam pertarungan sengit dengan Ben Ben. Dia menyadari bahwa dia sedang menyaksikan kekuatan penuh Ben Ben, dan jurang pemisah di antara mereka sangat besar. Jika Ben Ben bukan kelas pertahanan dan kurang kesadaran diri, Yun Che akan berada dalam masalah besar. Untungnya, semua teknik bertarung Ben Ben awalnya diajarkan oleh Yun Che sendiri, jadi dia akrab dengan kelemahannya. Namun, pahlawan kita terus berjuang, menyadari bahwa bahkan trik blade tidak banyak berpengaruh pada Ben Ben. Situasi memburuk ketika Ben Ben memanggil pelindung cahaya keemasannya, sebuah langkah yang sangat mengkhawatirkan protagonis kita. Kembali di dunia nyata, Ding Su membalas dengan palu kekacauan gunung berapinya. Qiao Zi berdiri teguh, menahan serangan dan membalas dengan serangkaian pukulan yang membuat Ding Su terhuyung di tanah. Saat Ding Su menerima pukulan demi pukulan, kepala keluarga ketiga memanggil senjata cakarnya sendiri, siap untuk turun tangan langsung. Tanpa diduga, ia mendapati Qiao Zi dilindungi oleh pelindung cahaya keemasan. Di dalam penghalang, Qiao Zi memegang Ding Su, terus menyerang dan menyebut keluarga Ding pengecut. Di dunia cermin, tokoh utama kita dengan putus asa menyerang penghalang cahaya keemasan. Dia tahu bahwa penghalang itu dapat menahan setidaknya 10 pukulan, asalkan tidak ada yang memberikan kerusakan lebih dari 2 kali lipat toleransinya. Setelah energinya habis, setiap 10 serangan dapat menghancurkannya. Di dunia nyata,
Kepala keluarga ketiga akhirnya berhasil menghancurkan penghalang tersebut. Saat debu mengendap, Qiaozi menyatakan bahwa jika kakek buyutnya hadir, keluarga Ding yang akan memohon ampun. Meradang, Dingge menggunakan sebuah teknik yang memaksa Qiaozi melepaskan Dingsu, lalu melepaskan Gravity Smash, yang membelah tanah dan membuat Qiaozi terluka parah. Dingge maju, bersiap untuk melukai kaki Qiaozi dengan kapaknya. Saat itu, ibu Qiaozi menghalangi, memohon agar putranya diampuni dan menawarkan diri untuk berlutut dan menerima hukuman apapun sebagai gantinya. Dingge menawarkan pilihan kepada Qiaozi, tetapi dengan cepat kehilangan kesabaran dan mengalihkan kemarahannya pada ibu Qiaozi, berniat untuk menyakitinya. Tiba-tiba, jiwa Ben-Ben yang telah mati muncul di hadapan semua orang, mengejutkan seluruh keluarga Qiao dan para penawannya. Yun Ce, yang mengamati dari dunia cermin, menjelaskan bahwa Ben-Ben telah kembali dari alam baka untuk menyelesaikan urusan. Di depan mata semua orang, Ben-Ben yang telah mati berdiri tegak. Kepala keluarga Ding yang ketiga segera memerintahkan anak buahnya untuk menahannya. Pengawal keluarga Ding bergegas masuk, tetapi Ben-Ben mengaktifkan armor besi, armor perisai, aura pelindung, dan perisai kelompok sekaligus. Serangan gabungan mereka dengan mudah ditangkis, dan para pengawal malah terpental. Kakek Qiaozi terdiam melihat kekuatan Ben-Ben, sementara Qiaozi mengagumi bagaimana dia bisa bertahan dari serangan begitu banyak lawan sekaligus. Berbalik menghadap Yun Ce, Dingge menyatakan bahwa dia tahu Ben-Ben hanyalah makhluk sumen Andit, karena dia sudah melihat pasukan Andit pahlawan kita di rumahnya sendiri. Dia mengejek Ben-Ben karena hanya level 33, menyebutnya sampah, dan melancarkan serangkaian serangan tanpa henti menggunakan skill Seamen Adhesionnya. Ben-Ben, bagaimanapun, membalas setiap gerakan. Semakin frustrasi, Dingge menerobos pertahanan Ben-Ben dengan aura merah dan mengeluarkan Summon God Crash, tetapi Ben-Ben memblokirnya dengan Golden Light Barrier-nya. Kepala ketiga mengakui kekuatan penghalang itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkannya, hanya untuk menyadari bahwa mereka semua sibuk bertempur melawan kerangka mayat hidup. Marah, dia mencoba cas pressure punch pada jagoan kita, tetapi serangan itu tidak berpengaruh. Terkejut, Dingge beralih ke Rending Claw, tetapi protagonis kita menghilang, hanya untuk muncul kembali di atas dan menyerang ke bawah, meninggalkan Dingge terluka parah. Berlumuran darah dan berang, kepala ketiga meraung, tetapi Yun Ce dengan mudah menghindar. Ben-Ben mengangkat pedangnya, memberikan pahlawan kita landasan untuk melompat dan melancarkan serangan yang lebih cepat. Dengan satu tebasan bersih, dia memotong lengan Dingge. Ketika Dingge memanggil pendetanya, dia menemukan semua anak buahnya telah dilenyapkan oleh mayat hidup. Pahlawan kita mengejeknya, menjelaskan bahwa dengan buff keterampilan legendaris, makhluk mayat hidupnya sekarang jauh lebih kuat daripada yang bisa ditangani oleh para penjaga Dingge. Putus asa untuk melarikan diri, kepala keluarga ketiga mencoba melarikan diri, hanya untuk dihalangi oleh pedang yang diangkat Ben-Ben. Yun Ce dengan tenang mengungkapkan ini adalah formasi absolut perisai pedang. Tidak seorang pun di bawah kelas S yang pernah lolos darinya. Sebagai upaya terakhir, Dingge mengeluarkan Void Bomb, senjata kelas S warisan dari kakeknya, dan mengancam untuk meledakkannya. Tanpa gentar, protagonis kita menyuruhnya untuk melakukannya. Dingge ragu-ragu, dan Yun Ce dengan cepat memotong lengannya yang lain, menyebabkan bom itu berguling ke tanah. Tanpa pilihan tersisa, Yun Ce memerintahkannya untuk berlutut, dan Dingge dengan pasrah menuruti. Xiaozi tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan itu, sementara Dingsu menangis pelan di latar belakang. Protagonis kita menginjak punggung Dingge, mengarahkan pedangnya ke leher pria itu, dan menuntut untuk tahu berapa harganya sekarang. Yun Ce memeriksa inventarisnya dan menemukan ratusan ramuan pemulih, masing-masing mampu memulihkan 100 HP selama 10 detik. Namun, pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa bahkan menggunakan semua ramuan ini tidak akan cukup untuk menyembuhkan Ben-Ben yang terluka parah. Dengan tenang, dia memutuskan bahwa Ben-Ben harus beristirahat dan dilahirkan kembali, sekali lagi, memungkinkannya untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mengakhiri riwayat Ben-Ben, jiwanya muncul di dunia cermin, dan Yun Ce dengan mudah merekrutnya sebagai Andit tingkat lanjut. Dia mencatat bahwa dengan mengalahkan musuh yang tangguh, dia dapat terus memperluas daftar undeatnya yang kuat, dan memutuskan untuk membiarkan Dingsu tetap hidup untuk potensi penggunaan di masa depan. Kakek Xiaozi menyaksikan protagonis kita dengan kagum, takjub bagaimana seseorang yang begitu muda bisa begitu kuat.
Dia yakin Yun Che pasti orang yang membantu Xiao Zi menjadi lebih kuat. Sementara itu, Paman Xiao Zi menyimpulkan bahwa pahlawan yang membunuh kakek mereka puluhan tahun lalu pastilah sekarang jauh lebih hebat. Dalam hati, tokoh kita menyetujui hal ini, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus menjadi lebih kuat untuk suatu saat menghadapi Ding Kun. Tiba-tiba, ia menyadari prajurit mayat hidupnya telah naik level. Mengirim mereka bertempur adalah langkah yang tepat. Sekarang, dengan kekuatan yang ditingkatkan dan perlengkapan baru, mereka hampir tak terkalahkan. Melihat bahwa penjara bawah tanah ini tidak lagi menawarkan cukup pengalaman, Yun Che memerintahkan mayat hidupnya untuk mengalahkan penguasa penjara bawah tanah. Dengan begitu, ruang bawah tanah akan menghilang, memberikan perlindungan bagi keluarga Qiao untuk melarikan diri tanpa diketahui. Segera, mayat hidupnya berhasil mengalahkan penguasa ruang bawah tanah, dan ruang bawah tanah mulai lenyap. Berbalik ke keluarga Qiao, anak kita meyakinkan mereka bahwa kekacauan yang terjadi akan menunda respons keluarga Ding terhadap kematian kepala ketiga. Dia menyarankan mereka untuk segera melarikan diri dan berjanji untuk mengatasi siapapun yang mengejar. Protagonis kita tahu dia perlu mengalahkan lebih banyak penguasa ruang bawah tanah untuk mencapai level dunia cermin 3. Peningkatan terakhir membuatnya jauh lebih kuat, dan dia yakin bahwa mencapai level berikutnya akan membuatnya setara dengan, atau bahkan lebih kuat dari, Ding Kun. Kemudian, di pintu masuk ruang bawah tanah pribadi seorang pria kaya, seorang penjaga membual bahwa tidak seorang pun berani masuk tanpa izin, tanpa menyadari bahwa Yun Che telah menyelinap masuk. Di dalam, pahlawan kita mencatat betapa buruknya perlindungan ruang bawah tanah jenis ini dan melanjutkan untuk membersihkan beberapa lagi, terus meningkatkan levelnya. Segera, rumor menyebar tentang seorang penghancur ruang bawah tanah misterius. Kakek Qiao Ji bertanya-tanya apakah ini bisa jadi Yun Che. Khawatir orang-orang pada akhirnya akan menghubungkan insiden ini dengan ruang bawah tanah yang mereka masuki sebelumnya, yang dapat membawa keluarga Ding kembali ke protagonis kita. Dia menyadari Yun Che membersihkan ruang bawah tanah untuk membantu keluarga Qiao melarikan diri. Sekarang bersembunyi jauh dari perkebunan keluarga Ding, keluarga Qiao akhirnya merasakan kelegaan, sampai Ding Hao, kepala keluarga Ding kedua, menghancurkan dinding tempat persembunyian mereka dengan keahliannya yang tak tertandingi. Dia menyebut mereka pengkhianat dan memperingatkan bahwa lokasi Yun Che telah ditemukan. Sementara itu, di luar penjara pahlawan, anak kita, sekarang di level 42 dengan dunia cermin naik ke level 3, berdiri siap, menyatakan bahwa dia datang untuk Ding Kun. Berdiri di depan penjara pahlawan, Yun Che merenungkan bagaimana semua penjara pribadi yang dia selesaikan hanya sekitar level 30, terlalu lemah untuk memberikan tantangan atau perkembangan nyata. Penjara bawah tanah yang lebih kuat, seperti yang satu ini, dikendalikan oleh negara, dijaga ketat oleh militer, dan terlarang bagi siapapun dalam radius 2 km. Biasanya, anak kita akan mengandalkan keahlian dunia cerminnya, tetapi dengan jangkauan hanya 20 meter, itu tidak cukup untuk melewati keamanan seketat itu. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk meminta bantuan Yunsa. Ketika dia tiba, Yunsa menuntut untuk mengetahui mengapa dia memintanya untuk membantunya memasuki penjara bawah tanah. Dia mengakui bahwa dia juga tidak bisa masuk tanpa izin. Protagonis kita menyerahkan beberapa izin sementara yang telah dia curi dari perkebunan keluarga Ding. Dia menunjukkan bahwa setiap izin mengharuskan seseorang untuk menemani pemegang izin melalui pemeriksaan, dan menekannya tentang mengapa dia begitu bersemangat untuk masuk. Yunsa menjelaskan bahwa setelah melihat nasib Ben-Ben di tempat yang disebut penjara pengkhianat, dia curiga ada sesuatu yang salah dengan cerita yang disebarkan para pahlawan tentang pemberontakan. Dia memutuskan untuk membantu keluarga Qiao mengungkap kebenaran. Yunsa berpendapat bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qiao, jadi mengambil risiko konflik dengan keluarga pahlawan tidak masuk akal. Dia menuduhnya berbohong, mencatat bahwa dia mencuri kartu izin sebelum mengetahui apapun tentang Ben-Ben. Dia menyebutkan bahwa Ding Ge memimpin kelompok ke penjara pengkhianat untuk membalas dendam, tetapi menghilang bersama dengan tempat itu, dan dia curiga pahlawan kita menyimpan dendam terhadap para pahlawan. Semakin penasaran, Yunsa bertanya apakah anak kita berhubungan dengan pengkhianat Yun Che, mengingat kemiripan nama mereka. Dia bercanda bahwa dia juga memiliki nama keluarga yang sama, yang ditanggapi wanita itu dengan mengatakan bahwa dia mengubah nama keluarganya untuk menghindari masalah. Dia menggodanya lagi, menyiratkan bahwa dia membuat asumsi tentang nama keluarga aslinya. Merasa kesal,
Wanita itu mengancam akan melaporkannya ke militer, tetapi Yun Che tahu dia tidak akan melakukannya. Dia percaya Yunsa adalah orang yang benar-benar baik, seorang individu tanpa pamrih yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Untuk mendapatkan kepercayaannya, dia menyerahkan buku harian yang dia ambil dari keluarga Ding, yang mengungkap kejahatan keturunan para pahlawan. Yunsa, terkejut, bertanya mengapa dia begitu mudah percaya padanya dan memperingatkannya bahwa dia seharusnya tidak terlalu mudah percaya pada orang lain. Pahlawan kita bersikeras bahwa meskipun dia pernah dikhianati sebelumnya, itu tidak akan menghentikannya untuk mempercayai orang lain, dan meyakinkannya bahwa dia bukan orang jahat. Merasa salah tingkah, Yunsa menyuruhnya untuk mengikutinya hanya sampai saat dia mengkhianatinya. Di pintu masuk penjara bawah tanah para pahlawan, seorang penjaga menyapa Yunsa dan memberitahunya bahwa para pahlawan sedang menunggu di dalam. Dia bingung karena dia tidak datang bersama Ding dan menjadi curiga terhadap sosok bertudung, Yun Che, di sisinya. Penjaga itu menjelaskan bahwa keamanan diperketat, terutama karena keluarga Ding melaporkan kartu izin sementara mereka dicuri, dan bersikeras untuk memeriksa pengawal pribadinya. Sebagai tanggapan, Yunsa meraih wajah Yun Che dan menantang para penjaga, bertanya apakah mereka juga ingin memeriksa dirinya, kalau dia juga sudah ditukar. Para penjaga, karena merasa terintimidasi oleh statusnya, dengan cepat mundur dan membiarkan mereka lewat. Begitu di dalam, protagonis kita menyadari pengaruh Yunsa jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan ikut campur lebih jauh dan tidak peduli apa yang dia lakukan mulai sekarang. Merasa berterima kasih, anak laki-laki kita berterima kasih padanya dan memanggil mayat hidup berjubah, menginstruksikannya untuk pergi bersamanya demi keselamatannya sendiri. Setelah Yunsa pergi, Yun Che memasuki dunia cermin, ingin menguji kemampuan baru yang dia buka di level 3. Yun Che mengaktifkan dunia cermin tingkat 3 miliknya, dengan ahli meniru monster dari dunia nyata untuk ditempatkan di dalam alam cermin. Dengan kemampuan ini, dia dapat dengan mudah menggandakan makhluk dan mengumpulkan mereka di dunia cermin tanpa takut ketahuan. Terlebih lagi, bahkan setelah meninggalkan dunia cermin, makhluk mayat hidup pahlawan kita tetap tinggal, terus meningkatkan level untuknya. Di dalam ruang bawah tanah sang pahlawan, keluarga Ding sedang membangun sebuah kota, yang berfungsi sebagai basis dari mana anak kita berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia sudah belajar dari buku harian keluarga Ding bahwa Ding Kun dapat ditemukan di sana. Sayangnya, tokoh utama kita hanya sedikit tahu tentang sosok ini, hanya bahwa Ding Kun mencapai peringkat S beberapa dekade lalu dan belum memperlihatkan kekuatannya di depan umum. Yunsa percaya bahwa mengumpulkan lebih banyak informasi akan memberinya keyakinan untuk menghadapi Ding Kun. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mengenal setiap peringkat S, namun Ding Kun seolah muncul entah dari mana. Berharap mendapatkan lebih banyak wawasan, dia mencoba bertanya pada Ben Ben, tetapi tidak mendapat jawaban. Menyadari bahwa komunikasi masih belum memungkinkan, pahlawan kita ingat bahwa ketika dunia cermin naik level, kecerdasan makhluk mayat hidupnya meningkat. Dengan Ben Ben menunjukkan peningkatan yang paling kentara, meskipun belum cukup untuk komunikasi penuh. Dia hanya bisa berharap peningkatan lebih lanjut akan membantu Ben Ben mendapatkan kembali lebih banyak kesadaran. Sementara itu, di kastil kota bawah tanah, Ding dan berteriak pada ayahnya, menuduhnya selalu lebih menyayangi putra ketiga. Menurut laporan Biro Keamanan, putra itu masih hilang. Pahlawan kekaisaran, Ding Kun, duduk dengan baju zirahnya, tetapi bangkit karena ledakan amarah putranya, menyatakan bahwa penjahat itu pasti telah mencapai peringkat S dan menasihatinya untuk segera bertindak. Tiba-tiba, Kun melukai dan dengan tangannya, mengejeknya karena bahkan tidak bisa melacak putranya sendiri. Dia mencemoohnya karena menjadi seorang S-rank yang tidak tahan satu pukulan pun, dan menyatakan bahwa satu-satunya alasan dia mempertahankan dan hidup adalah untuk mengawasi cucunya. Sekarang, bagaimanapun, dan harus membereskan kekacauannya sendiri. Kun juga memperingatkannya bahwa kehilangan seorang kerabat darah akan memakan beberapa tahun dari hidupnya. Di luar kastil, Ding Yan, seorang keturunan pahlawan, duduk terikat tali di punggung seorang pria raksasa. Yan menyaksikan dengan geli saat manusia dan serigala saling bertarung untuk makanan. Ajudannya, Nans, muncul dan menyebutkan bahwa hewan peliharaan Tuan Yan sudah berhari-hari tidak makan daging. Pada saat itu, protagonis kita mengamati mereka dari kejauhan, mencatat bahwa keluarga Ding di sini tampaknya jauh lebih terkendali dibandingkan dengan mereka yang di luar. Sambil dia berdebat apakah akan mengungkapkan dirinya,
Ben Ben mulai meronta, berusaha mengatakan sesuatu. Yun Che menyadari bahwa bahkan dalam keadaan ini, Ben Ben ingin membantu orang lain. Dia ingat bahwa, di antara mereka yang berasal dari zona bencana, Ben Ben dan Lan Qian adalah yang paling baik dan kuat, itulah sebabnya dia menerima mereka sebagai muridnya. Sekarang, bagaimanapun, dia merasa menyesal, percaya bahwa ini adalah kesalahannya Ben Ben berakhir seperti ini. Setelah beberapa menit, Ben Ben mulai menggumamkan nama-nama, membuat anak kita percaya bahwa Ben Ben telah mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Ben Ben kemudian mengatakan bahwa Lan Qian adalah Ding Kun, menyebabkan mata Yun Che membelalak tak percaya. Sementara itu, di dalam kastil, Ding Kun membersihkan darah putranya dari zirahnya, sambil menggumamkan nama protagonis kita. Dia tidak menyangka akan mendengar nama itu setelah bertahun-tahun, tetapi sekarang dia merasa bersemangat dan penasaran untuk mencari tahu siapa yang meniru gurunya. Yan sangat menyayangi ogre peliharaannya, tetapi saat dia sibuk mengurus hewan peliharaan lain, para ogre itu mulai kelaparan. Dalam keadaan panik, Yan menunjuk dengan panik ke arah manusia tak berdaya di depannya, memerintahkan ogrenya untuk melahap mereka semua. Saat kekejaman itu mendekati seorang anak, Yun Che tiba tepat waktu dan melenyapkan ancaman itu dengan cepat. Dia masih kesulitan menerima bahwa Ding Kun sebenarnya adalah Lan Qian. Sementara itu, Yan bersembunyi di balik pembunuhnya, waspada terhadap perubahan mendadak ini. Meskipun anak kita marah mengetahui bahwa Ding Kun dan muridnya adalah orang yang sama, dia mengingat masa lalu, ketika dia menjelaskan kepada kedua muridnya bahwa zaman kesatria telah berakhir. Namun sebagai keturunan kesatria, dia bermaksud mewariskan sesuatu yang berarti. Di bawah bimbingannya, dia memastikan murid-muridnya menjadi lebih kuat dari profesional biasa. Dia menginstruksikan mereka untuk mengingat beberapa prinsip utama jika mereka ingin berlatih di bawahnya. Yang pertama adalah kerendahan hati, pengingat bahwa mereka tidak berbeda dari orang lain dan harus selalu tetap sopan dan hormat. Dia memarahi mereka karena tidak sopan dan bahkan memberi mereka buku keterampilan untuk mendorong kemajuan. Kembali ke masa kini, protagonis kita menyulitkan Yan dan Nan, bahkan merusak peralatan legendaris level 30 milik si pembunuh bayaran. Meskipun begitu, Yan terus mengejek, membuat Yun Che teringat pelajaran kedua, yaitu menunjukkan belas kasihan. Dia menekankan untuk memperlakukan yang lemah dengan baik dan menggunakan welas asih untuk melawan kekerasan dan kesalahan. Pahlawan kita pernah menyelamatkan kedua murid itu dari pelelangan budak, percaya bahwa mereka yang telah menderita akan memahami ketidakberdayaan orang lain. Sekarang, saat dia menyerang ilusi Yan dan Nan, Yan dengan kurang ajar menyatakan bahwa masih banyak lagi yang harus dia hadapi, bahkan mengejek bahwa mungkin keluarga pahlawan kita ada di antara mereka yang berada di belakang mereka. Sebagai tanggapan, Yun Che meningkatkan kekuatan serangannya melalui sistemnya dan menggunakan dunia cermin untuk menemukan Yan dan Nan yang asli. Setelah menemukannya, dia menyerang langsung. Dia mengingat prinsip ketiga, keberanian. Dalam menghadapi pertarungan di penjara bawah tanah, seseorang harus membela kebenaran. Melihat kekuatan protagonis kita, Yan memutuskan untuk mundur, meninggalkan Nan untuk menghadapinya sendirian. Nan menggunakan kemampuannya untuk menyerang Yun Che, tetapi tidak dapat menemukannya pada saat yang genting. Tiba-tiba, pahlawan kita muncul dari belakang dan menyerang, lalu melepaskan skill khusus. Pelajaran keempat terlintas di benaknya, semangat berkorban. Sementara itu, Ben Ben menarik Yan pergi, membawanya kepada tuannya. Meskipun Yan berteriak bahwa dia adalah cucu pahlawan itu, dia terdiam ketika melihat pembunuhnya telah berubah menjadi boneka protagonis kita. Saat ini, anak kita mengingat sisa pelajaran, kejujuran, keadilan, kehormatan, dan jiwa. Setelah mengalahkan Yan, Yun Che berdiri di atas tembok kastil, menyaksikan banyak sekali manusia diperlakukan seperti tahanan. Dia menyadari bahwa Lan Qian tidak hanya meninggalkan ajarannya, tetapi bahkan mengarahkan pedangnya kepada gurunya. Marah, protagonis kita menuntut untuk tahu mengapa Lan Qian telah membawa keturunannya ke perbuatan jahat seperti itu. Tiba-tiba, Chen muncul di belakangnya dan melayangkan pukulan kuat, membuat Yun Che terpental menembus beberapa dinding. Namun, dia pulih dengan cepat, menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan diri dan meningkatkan kekuatan serangannya. Saat Chen mendekat, pahlawan kita membalas dengan mengirimkan cermin-cerminnya untuk menyerang, lalu menghadapinya langsung, menuntut penjelasan atas pengkhianatannya. Zira Chen hancur setelah menerima pukulan dari Yun Che, mengungkapkan wajahnya pada akhirnya.
Tubuh anak muda itu bergetar saat dia menyadari bahwa muridnya itu, ternyata, adalah Ding Kun. Dia menuntut untuk tahu mengapa Chen mengkhianati gurunya, tetapi Chen hanya mengatakan bahwa dia mengenali nama lamanya. Saat Chen bergerak menyerang, dia bertanya-tanya dengan suara keras apakah Yun Ce dikirim oleh guru mereka. Setelah dengan cekatan menghindari serangan Chen, protagonis kita membalas dengan pukulan dari belakang, mengulangi pertanyaannya. Namun, Chen bersikeras bahwa dia hanyalah alat yang dikirim oleh gurunya, dan dia membanting tanah, menghancurkannya. Penasaran untuk melihat apakah ada ingatan yang tersisa, pahlawan kita mengirim Ben Ben maju. Qian membanting Ben Ben ke tanah, terkejut dengan daya tahannya. Tapi setelah pukulan keras lainnya, dia menyadari Ben Ben hanyalah seorang andit. Bahkan setelah dihidupkan kembali, sedikit kecerdasan yang tersisa. Pada saat itu, ketiga putra Chen muncul, menghunus senjata untuk mendukung ayah mereka. Sebagai tanggapan, anak kita memanggil pasukan mayat hidupnya, termasuk Ding Ge di antara mereka. Pemandangan itu membuat Chen meneteskan air mata sesaat, tetapi kegembiraan segera menguasainya karena ketertarikannya pada Yun Ce tumbuh. Mengamati protagonis kita menghidupkan kembali yang lain, Chen meminta agar dia membuktikan apakah dia benar-benar tuannya. Meningkatkan MP dan kekuatan serangnya, Yun Ce mengingat hari-hari ketika Chen, yang dulu terkurung, sering membantu orang lain, sangat berbeda dari dirinya yang sekarang. Tak terduga, Chen mengklaim bahwa semua yang telah menjadi dirinya adalah karena tuannya. Pahlawan kita mengingatkannya bahwa dia telah menyelamatkannya dari perbudakan dan membantunya menjadi seorang profesional yang hebat. Namun, Chen, alih-alih berterima kasih, malah mempertanyakan mengapa dia diselamatkan begitu terlambat, dan mengapa, sebagai hanya anak seorang ksatria, dia tidak bisa hidup senyaman Ben Ben. Dia berteriak, bertanya mengapa Ben Ben, yang tidak melakukan apa-apa, menikmati kemudahan seperti itu. Mungkin, dia menyindir dengan pahit, karena Ben Ben terlahir lebih beruntung. Qian bergumam, mempertanyakan mengapa gurunya menjadikannya seorang yang beringas, bertanya-tanya apakah sifat pemalunya memaksanya ke dalam peran itu. Protagonis kita dengan tegas menyangkal pernah pilih kasih, mengingatkan Chen bahwa dia selalu bertindak seolah-olah ingin menjadi lebih berani. Ini hanya memperbesar rasa tidak senang Chen, karena dia menyimpulkan bahwa gurunya lebih menyukai orang seperti Ben Ben. Dia mengakui bahwa dia mencoba untuk menjadi berani, tetapi tidak pernah merasa disayangi, selalu percaya bahwa gurunya meremehkan asal-usulnya. Mengakui bahwa dia tidak bisa hidup sesuai dengan kebajikan ksatria, Chen menegaskan bahwa status dan kekuasaan menentukan bagaimana seseorang diperlakukan. Menyelamatkan orang lain tidak berarti apa-apa baginya, dan dia menyatakan bahwa tidak ada pengkhianatan. Gurunya memilih Ben Ben, dan dia memilih jalan yang berbeda. Dia mengungkapkan bahwa Luo Wei memberinya kedudukan yang lebih tinggi, menyoroti perbedaan yang mencolok antara kehidupan keturunannya dan Ben Ben. Dengan tawa mengejek, dia menunjukkan posisi terkini dari guru dan Luo Wei. Dengan geram, anak kita menyerang dengan cermin-cerminnya, menyerang dari segala arah. Saat pelindung Chen hancur total, Yun Ce dengan dingin menyatakan bahwa dia bahkan tidak layak menyentuh jari kaki Ben Ben. Pelindung Qian hancur berkeping-keping, namun dia malah tertawa geli. Tiba-tiba, dia meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 300% dan kecepatannya sebesar 200%. Saat dia melompat ke arah Yun Ce, dia mengejeknya sebagai seorang munafik, mengaktifkan amukan. Keterampilan eksklusif berserker, kecepatan Qian menjadi hampir mustahil diikuti, memaksa anak kita untuk mengandalkan dunia cermin untuk bersembunyi dan menghindar. Setelah serangan Chen, pahlawan kita muncul kembali, membuat Chen menyadari bahwa dia menggunakan cermin untuk berpindah dan menghindari serangan. Menanggapi hal ini, Chen melepaskan keahlian eksklusif berserkernya, Bloodstorm, dengan tujuan menghancurkan semua cermin dan memutus cara pahlawan kita untuk melarikan diri. Saat Bloodstorm mengamuk, HP protagonis kita menurun dengan cepat. Qian kemudian mengaktifkan tubuh berserker, mencibir bahwa tuannya hanya berbicara tentang kebajikan saat aman untuk dilakukan. Saat dia bersiap untuk menyerang, dia mengejek protagonis kita karena mengkhotbahkan kasih sayang padahal hidupnya nyaman. Menggunakan Blood Rage Explosion Blade, Qian membanting Yun Ce dengan keras keruntuhan, menyebabkan HP-nya menurun drastis. Qian tertawa, menunjukkan bahwa tanpa cermin, anak kita tidak bisa lari lagi. Meskipun ada kemunduran, Yun Ce menggunakan penyembuhan dasar untuk memulihkan diri dan kembali berdiri, melancarkan serangan lain ke Qian, yang dengan mudah menangkisnya.
Qian mengejek bahwa gurunya telah menjadi lemah dan mulai menekan pedangnya. Ketika pahlawan kita menyerang dengan pedang kedua, Qian menghentikannya dengan tangan kosong, mengklaim bahwa pengkhianatan adalah satu-satunya cara seseorang benar-benar berkembang. Berjuang, protagonis kita berhasil melepaskan pedang pertamanya, tetapi masih merasa kesulitan untuk melawan mantan muridnya. Karena penasaran, Qian bertanya apakah dia iri pada Kuo Wei, yang telah menjadi raja tertinggi, sementara dia sendiri menjadi pengkhianat. Dengan ejekan terakhir, Qian melemparkan Yun Ce ke reruntuhan dengan kekuatan dahsyat, menurunkan HP anak kita menjadi hanya 42. Semangat Qian semakin membara saat membayangkan mengalahkan gurunya sendiri. Dia menawarkan belas kasihan yang bengkok, menyarankan Yun Ce berlutut dan menjadi peliharaannya, serta menuntut rahasia kebangkitan. Namun, yang mengejutkan Qian, pahlawan kita bangkit, menggenggam pedangnya dan mengakui bahwa dia seharusnya tidak pernah menyelamatkan Qian dari perbudakan. Pada saat itu, dia naik level, memulihkan kondisinya sepenuhnya dan membuat Qian terpana. Sementara itu, pasukan mayat hidup terus melawan monster di dunia cermin, terus meningkatkan pengalaman protagonis kita. Mengaktifkan Reverse Acceleration Radiance, dia meningkatkan kecepatan unitnya sebesar 30%, kemudian mengaktifkan Reverse Evil Possession untuk meningkatkan statistiknya lebih jauh lagi. Menggunakan setiap keterampilan kelas mantra yang diperoleh dari setiap dungeon, Yun Ce menyatakan dia tidak perlu kesopanan saat berurusan dengan orang seperti Qian. Dia bertekad untuk membereskan kekacauan ini, apapun yang terjadi. Dia melancarkan serangan dari segala arah, tetapi Qian hanya tertawa, berkomentar bahwa gurunya mengayunkan dua pedang tanpa arah. Saat dia menyerang pahlawan kita, Yun Ce menghilang, hanya untuk muncul kembali di belakang muridnya dan memberikan pukulan. Qian terpana, teringat dia telah menghancurkan semua cermin, tetapi kemudian melihat darah di tanah dan terlambat menyadari bahwa permukaan yang memantulkan cahaya bisa digunakan untuk berpindah. Dengan cepat, Qian mengaktifkan pengumpulan energi darah, yakin bahwa sekarang, tanpa permukaan pantul tersisa, Yun Ce tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, Ben menusuknya dari belakang, dan memanfaatkan kesempatan itu, jagoan kita memanggil setiap makhluk andit. Sekarang, Qian mendapati dirinya benar-benar terkepung, tanpa ada harapan untuk keluar.